Halo Pak. Mic-nya belum nyala Pak ini. Ya, halo semua. Halo Pak Jimmy. Sorry Malam agak Pak. baru selesai meeting Zoom yang satu lagi. Oh iya, Iya. saya barusan datang Pak ini. Pak, Oke. Ya, saya mewakili tim AFC Winners Pak, mengucapkan selamat atas dibukanya AFC Medan Pak. wah Luar siap. Terima biasa. kasih, terima kasih. Iya, kemarin kita juga Segera nggak nyangka. Oh, kemarin segera kemarin menyusul Pak ini Pak. Kota-kota yang iya, lain nih. pasti. Ya kita lagi ini lah, lagi pikirin gimana supaya di setiap kota besar ke depan bisa ada perwakilan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisalah kota-kota di Jawa juga nanti nggak cuma Surabaya aja ya, kita ada Malang atau Jogja itu juga lagi pikirin deh gimana supaya bisa ada di sana. Jadi bisa pengambilan barang lebih gampang, semuanya untuk bertumbuh gitu ya, untuk berkembang gitu ya. Pasti. Mantep Pak, mantep. Pak, Nah, ngomong-ngomong nih, ada hmm, info-info terbaru apa Pak yang perlu kita ketahui Pak? Bisa info-info di-share Pak. iya. Terbaru apa ya? Yang terbaru paling cuman kantor Medan kemarin buka, wah itu heboh banget. Wah kita pokoknya heboh banget lah. Kemarin di Medan luar biasa, nggak nyangka antusiasmenya ya orang dari Aceh datang nyetir 10 jam lebih dari Riau, ada yang tim dari Riau nyetir 16 jam itu. Mereka bela-belain datang, wah luar biasa deh kita adain acara, malamnya dinner Any Crown mengadakan acara untuk timnya juga keren banget. Luar biasa sekali sih memang kita lagi booming banget. Nah, bocoran-bocoran ke depannya of course kita lagi pikirin gimana supaya barang ini kan kita tahu lagi inden terus karena kenapa? Karena salesnya nggak turun-turun. Kita pikir setelah yearly ranking sales akan turun. Ternyata sampai sekarang salesnya nggak turun-turun, bahkan naik lagi. Nah kita juga selagi terus berkoordinasi sama Jepang, gimana solusinya supaya barang ini lebih cepat. Sekalipun sampai sekarang kita masih pakai pesawat gitu. Nah cuman ya ini masih PSBB juga di Jepang. Jadi mereka juga belum bisa banyak janjikan gitu ya untuk bisa ini kita nggak tahu kapan nih bisa Jepang bisa produksi outputnya bisa lebih dari 50%. Karena saat ini output Jepang hanya 50% yang bisanya. Karena kan ada PSBB gitu. Nah, terus juga ada kekhawatiran gimana nih ke depan karena kan ini natural resources gitu ya. Salmon yang kita pakai ini kan dari natural gitu kan. Ya. Kalau jujurnya kalau mau untuk seluruh orang Indonesia 250 juta jiwa nggak bisa juga itu nggak cukup juga itu kan salmon yang ada gitu. Ingat satu salmon kita cuma bisa menghasilkan sekitar 10 sasetan gitu. Ya, kalau apalagi Subarasi paling 8 atau 7 saset gitu kan. Nah, jadi kebayang berapa puluh ribu salmon itu yang kita order tuh banyak sekali. Sebulan kita sekitar berapa ya 400.000 box lah kira-kira satu bulannya kita masukin antara Utsukushi dan Subarasi gitu ya. Itu sekitar itu 200.000 masing-masing dan ini jumlah ini sebenarnya sangat banyak sekali sekalipun pabriknya hanya bisa output 50% jumlah segini banyak sekali dibanding tahun lalu kita itu kira-kira 50 ribuan sebulan 50 ribu tahun lalu ya sekarang ini udah hampir 10 kali lipatnya barang yang dikirim. Cuman masih aja nggak cukup gitu karena memang demand-nya sangat tinggi. Nah, kita lagi ngobrol sama Jepang juga untuk nanti gimana supaya ada produk yang bukan animal based gitu. Nanti itu lutein sharp itu akan menjadi powder gitu dan nanti brandnya AFC lagi dikembangkan. Jadi untuk mata dan otak. Jadi itu yang lagi mau dikembangkan ke depan. Jadi, juga kita lagi nunggu BPOM-nya shake smoothie itu yang shake yang baru itu gabungan antara kolagen ada, fiber ada, soy protein ada, probiotiknya ada 7 macam, ada
slim, untuk slimming ada African Mango dan ada Chitosan. Wah, keren sekali deh produknya. Ini kita tinggal tunggu BPOM-nya aja. BPOM-nya keluar kita langsung launch. Serum juga mudah-mudahan di bulan April kita sudah bisa launching serum. Jadi nanti ke depan lebih banyak pilihan gitu teman-teman ya. Gitu. Ini Kira-kira saya mau, kenapa Pak? saya mau kenalan dulu nih, hari ini yang datang siapa aja nih? Member barukah atau tim-tim yang sudah pernah ketemu saya atau baru pertama kali ketemu atau gimana? Iya, ini teman-teman Halo. tolong dong mukanya ditongol tampilin dah. Ini Bu Dewi nih, Bu Dewi Pak dari Halo. Makassar. Iya. David Salmon hadir, Pak. Halo. Ini ada yang namanya David Salmon, Pak. Ya, Pak. David Salmon namanya beneran salah apa dibuat-buat? Ini ada berapa nih? 117 orang, Pak. 117 orang ya. Oke. Ya, thank you udah hadir ya malam hari ini. Tapi ini apa? Rata-rata barang baru semua nih. Ini campur, Pak, ini. Campur Ini ada ya. Bulia dari Cikarang ya, Bulia nih ya. Nah, ini tim winner semua nih ya. Tim winners, Pak. Malam, Pak Ernest. Malam. Baik, Nah, itu suaranya, Pak. Ya. Eka, Sorry, ya? Pak, masih di jalan ini. Ya, nggak apa-apa. Prospek Bu terus. Sido, Pak. Bu Sido, nggak apa-apa, Pak. Oke. Ya udah. Pak, kira-kira kalau untuk Subarasi dengan Usukusi ini sampai kapan, Pak? Kira-kira bisa lumayan stabil, normal. Pak? Ya itu kita sekarang lagi di angka 200.000 per bulan kan masing-masing gitu ya. Saat ini Jepang cuma bisa produksi segini gitu sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Karena ya namanya PSBB ya itu kita nggak tahu kapan gitu ya. Nah, sales kita memang lagi super gila banget gitu ya, di luar dugaan. Jarang sekali ada MLM bisa sentuh angka seperti sales yang kita hadapi. Ya ini sekali ini good problem sih. Nah, maksudnya AFC sendiri setiap hari produksi gitu, produksi dan tumpuk di gudang dia. Nah, cuman kan ada pesawat yang terbatas juga. Kita sudah pakai semua maskapai dari Tokyo yang langsung ke Jakarta. Tokyo, Jakarta, Osaka, Jakarta itu kita pakai semua. Dan ini masih kekurangan. Satu pesawat bisa jalan tuh paling cuman 20.000 lah, 18.000 sampai 20.000 tergantung jenis pesawatnya gitu setiap hari. Nah, ya tapi masalahnya nggak setiap hari pesawat ada gitu kan. Jadi ya kita lagi struggling bawa barang ini gimana masuk ke sini. Itu kita udah pakai Korean Airline, dipakai ada kita pakai juga Asiana, kita pakai JAL, kita pakai ANA, kita pakai semua yang ada kita pakai untuk dikirim. Nah, memang sekarang kondisinya memang lagi inden. Cuman kalau dilihat indennya paling seminggu gitu ya, seminggu dan ya puji Tuhannya semua lancar terus, nggak pernah ada masalah, semua selalu datang dan keluar. Utsukushi aja hari ini harusnya keluar, orangnya work from home itunya. Bea cukainya tadi sempat tunggu belum keluar juga itu, harusnya hari ini udah keluar terus belum. Nah, mudah-mudahan besok di push bisa keluar, cuman kita usahain setiap hari barang datang. Kayak Subarasi kan kita kadang-kadang kalau kasih waktunya terlalu pendek takutnya ada begini-begini nih, makanya kadang-kadang kita kasih waktunya kayak agak panjang, tapi rata-rata sih 7 harian ya, 7 hari penantian. Nah, ya kita lagi bisa kita harus bisa adaptasi sedikit deh dengan cara marketing kita, karena kondisi memang seperti ini ya. 200.000 box itu banyak banget loh gitu sebenarnya buat dibanding tahun lalu gitu ya, sudah super banyak sekali. Ini keluar dari 5 pabrik teman-teman dari AFC Jepang gitu. Nah, kapan ya, mudah-mudahan segera lah ya, segera bisa ini. Mudah-mudahan Desember atau Januari ya udah beres gitu semua gitu. Oh ya teman-teman, besok saya akan pergi ke Dubai.
teman-teman doain ya, biar sampai sana selamat. Saya pas kemarin Medan, buset rame sekali teman-teman, ramenya bukan main. Saya berharap cuma 40 orang gitu, itu 100 orang lebih kayaknya, sampai padat sampai saya ngeri sendiri. Pulang langsung swab test, ya puji Tuhan negatif gitu ya, nggak ada ini. Nah, ini besok saya akan berangkat ke Dubai. Saya mau pastikan panggungnya, tempatnya, semua benar-benar kita adakan acara yang best of the best, teman-teman. Nah, saya juga sudah kontak sama IO di Dubai. IO ini IO internasional, dia keren sekali. Dia salah satu IO yang mengadakan acara di pembukaan SEA Games. Jadi kalau kelas-kelasnya udah keren banget, dia kelasnya kelas dunia. Nah, waktu ditanya Indonesia mau bawa 4.300 orang gitu. Dia, are you sure Indonesia punya sebanyak itu? Dia bilang, karena MLM kan. MLM katanya ada beberapa MLM besar dari Amerika pernah ngadain acara di Dubai baru-baru ini. Kalau kita sebut namanya udah pasti tahulah semua gitu. Ini brand sangat terkenal di Amerika. Jadi orang Amerika aja seluruh dunia ya, pokoknya Amerika ini achiever-achiever yang ngadain tuh paling cuma 1.500 dan itu sudah super mega besar sekali. Ini 4.000 orang. Are you sure ini kidding nggak? Dia bilang, ini bercanda atau bukan nih katanya. Nggak percaya dia. Orang Indonesia bisa ke sana, ada 4.000 orang gitu ya. Nah, of course, kita bilang, ya 4.000 achiever, 4.300 orang yang achieve. Cuman kita membuka untuk penukaran ya teman-teman. Kalau buat yang ragu, takut, ya kita hargai pendapat Anda, keinginan Anda. Jadi kita buka, kalau Anda achieve Dubai, Anda nggak yakin mau berangkat, atau Anda sudah berumur, atau nggak diizinin anaknya untuk pergi, Anda boleh tukar ya, tukar dengan barang. Kayaknya kita udah pernah announce ya, dapat barang dan dapat uang juga gitu ya. Nah buat yang itu, cuman saya harap Anda jangan tukar kalau Anda mampu gitu ya, karena jarang-jarang teman-teman orang bisa ngadain acara di Dubai dan akan super keren sekali. Nanti saya akan tunjukin bentuk-bentuk ininya apa yang kita lakuin, dan ini kita lakuin di padang pasir ntar. Akan keren sekali acaranya. Juga kita adalah bisa dibilang nanti saya cerita, nanti saya sharing deh ya. Nanti saya sharing, ntar saya keburu di sini semua. Nanti saya akan sharing apa yang kita lakuin ke depan, kita mau gimana. Pokoknya kita excited banget sama AFC, luar biasa. Kita juga nggak nyangka bisa sehebat ini pergerakan kita. Wah, keren lah, pokoknya keren sekali lah AFC ini, semua berkat teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung dan percaya bersama-sama gitu. Teman-teman, saya cuma bilang kasih 1 tahun hidup Anda di AFC dan lihat perubahannya gitu ya teman-teman. Dalam 1 tahun Anda review lagi, pasti akan banyak sekali perubahan-perubahan yang lebih baik dalam hidup Anda. Bukan financial aja, tapi kesehatan, dan juga kita pengen build moral character teman-teman gitu, moral character. Orang bisa lihat, oh orang-orang yang bergabung di AFC ini berbeda ya kualitasnya gitu. Ya, oke deh. Ada pertanyaan apa lagi Mbak Jimmy sebelum saya mulai? Monggo. Sorry, yang lainnya bisa di-mute. Pak, ini berarti orang yang sudah achieve nggak berangkat, nyesel banget ya Pak? Wah, nyesel banget. Cuman ya kalau nggak berani jangan dipaksakan, karena ya maksudnya kan ada ini juga ya. Kalau mau tukar silakan tukar. Cuman kalau Anda achiever ranking jangan ditukar ya. Karena ini once in the lifetime experience, teman-teman. Pak, kayak saya gini misal mau nambah orang bisa nggak Pak? Bisa, nanti kita akomodir deh. Saya juga lagi tanya Panorama, kan ini sudah tanggung, udah tengah-tengah negara mana gitu. Saya juga lagi tanya apakah bisa nanti Panorama, kita pakai Panorama teman-teman supaya lebih baik, supaya manajemennya lebih baik dan lebih pengalamannya lebih lebih smooth gitu ya. Nah, saya juga minta mereka sediain opsi-opsi. Jadi contoh Anda udah di Dubai, Anda pengen kemana, kalau sudah buka, Anda boleh pilih untuk jalan-jalan kemana gitu. Nanti saya mintain mereka untuk provide optional untuk jalan-jalan gitu. Kalau sudah buka ya. Hari ini Eropa tutup lagi loh sebulan. Iya, saya tadi tanya, bagaimana dengan trip Eropa kita nih ke provider kita kan? Dia bilang, wah Pak, katanya sekarang tutup lagi 1 bulan Eropa. Waduh, ini Jepang juga saya nanya gimana, masih belum ada kabar Jepang. Tapi kalau Dubai udah buka, Dubai udah buka ya, oke. Nah, cuman Dubai memerlukan swab 3 kali. Oh, iya, oke. Pak, berarti nanti ini ada orang yang misal
mau berangkatin yang lain boleh nggak Pak? Misal mamanya si istri nggak bisa, suaminya yang berangkat, atau mungkin anaknya Boleh. bisa nggak Pak? Boleh, Boleh boleh, boleh, boleh. Tapi kayak waktu itu pernah di Jepang, jangan dijual ke orang-orang yang nggak jelas ya. Nanti mereka juga bingung gitu. Kayak waktu itu ke Jepang ada tante-tante yang bingung, ini sebenarnya perusahaan apa sih? Gitu. Kok saya nggak tahu, kok malah dibawa ke pabrik? Saya pikir jalan-jalan aja. Jadi kayak mereka bingung gitu. Oh, Iya. Nah kalau bisa yang sudah yang member, sudah member lah. iya, ke downline Oke. Anda atau ke orang tua nggak apa-apa, asal mereka juga jelas gitu. Kalau nggak kasihan mereka. Ya, Pak, Ya. satu lagi Pak. Ini nanti kan achieve-nya ke Moskow yang baru Pak. Betul, ya. Kira-kira ada bocoran apa yang mungkin bikin kami ini pengen banget Pak ke sana nih? Wih, Moskow itu adalah satu tempat yang paling saya suka gitu ya. Pokoknya kalau saya ajak trip, biasanya saya suka dulu. Saya pernah mengalami dan saya cinta banget. Moskow itu saya salah satu kota yang saya paling berkesan gitu di luar Swiss gitu ya. Saya suka banget yang namanya Moskow karena bukan cuman ikonik yang Kremlin dan Saint Basil. Di situ kita akan pergi juga nanti ke namanya Murmansk. Murmansk itu seperti Iceland. Nah, saya juga kota yang paling saya sukain, negara yang saya suka itu adalah Iceland. Nah, ini kita seperti di Iceland, kita bisa ke lihat aurora, kita bisa tinggal di igloo house, kita bisa lihat reindeer, pokoknya keren sekali lah. Kita mau adain experience itu juga. Jadi ini Murmansk ini sangat jarang orang bawa ke sini gitu. Tapi khusus untuk orang Anda kita bawa itu. Tur Rusia ini bukan tur yang murah loh teman-teman. Kalau beli sendiri kira-kira biasanya 40 jutaan lah keluar untuk visa dan turnya gitu ya. Jadi emang kualifikasinya lebih tinggi dikit dari yang Eropa, tapi worth it teman-teman, worth it sekali gitu. Jadi jangan dikejar karena ya ke Rusia itu paling sulit dan paling mahal biasanya. Visanya sulit dan turnya pun mahal. Jadi kali ini kita always kasih yang the best gitu buat teman-teman semua. Perkiraan berapa hari Pak itu Pak? 8 hari kalau itu ya, 8 hari. Oh, 8 hari ya. Ya. Wow. Luar biasa nih. Pak, ada fitur-fitur ke depan apa Pak kira-kira di AFC ini Pak? Selain produknya tadi ini. Kita mulai aja ya. Saya mulai sharing dikit boleh ya? Boleh sharing Pak, dikit silakan ya? Pak. Oke. Ini saya lihat dulu ininya. Oke, ntar speaker view. Saya kalau mau sharing gimana? Share screen. Oh ini. Ini teman-teman udah oke, saya sharing tentang mindset aja malam hari ini ya. Saya sharing tentang mindset ya, karena ini menurut saya hal yang paling powerful yang Anda mungkin bisa alami gitu ya. Kalau Anda ikutin, Anda bisa sukses step-stepnya gitu ya. Pak, boleh ini dulu semua udah ini ya, semua udah di speakernya di off-in ya. Saya mau sharing dikit ya. Nah ini. Oke. Udah kelihatan belum di layarnya? Udah kelihatan belum di layarnya? Belum Pak ini. Belum. Oh, belum. Loh. Masih kosong, Pak. Apa mesti dikasih itu kali Pak ya? Nah ini Pak, udah Pak. Udah ya. Full screen gimana nih ini? Ini bukan. Slideshow Pak. Hah? Udah kelihatan ya? Oke. Udah. Kelihatan teman-teman ya? Oke, Ya. teman-teman, malam hari ini saya mau sharing tentang gimana punya mindset yang kadang-kadang orang bisa sukses, kok orang ini lebih cepat suksesnya, orang ini lebih lama gitu ya. Teman-teman, saya cuma mau cerita, saya nggak tahu di dalam sini sudah pernah dengar atau belum, cuman yuk ini sharing ini adalah sharing yang mengubahkan hidup saya gitu ya. Kenapa kita bisa sampai dapat AFC gitu teman-teman. Jadi saya mau cerita dikit. Tunggu ini saya lihat ininya. Oke. Pertama saya mau mulai dari
semua orang tahu tentang tunggu, ini kok nggak enak lihatnya ya. Ini udah kelihatan, saya udah kelihatan ya. Ini gambarnya udah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, oke. Semua orang tahu tentang kok ada yang bocor ya? Suaranya masuk. Oke. Semua orang tahu tentang SpaceX ya. SpaceX itu adalah tunggu balik dulu. Sorry. Ya udah, kita mulai ya. Nah, teman-teman semua tahu tentang SpaceX dong. SpaceX itu adalah eksplorasi roket eksplorasi luar angkasa yang didirikan oleh Elon Musk. Semua orang tahu siapa Elon Musk dong. Elon Musk itu adalah pencipta Tesla. Nah, penemu mobil Tesla gitu ya. Dia adalah founder daripada mobil Tesla. Sebelum Tesla jauh dia mendirikan komunitas pembayaran online namanya PayPal. PayPal ini dulu juga visioner sekali, dulu belum ada yang model begini. Dia ciptain, lalu semua Amerika sampai sekarang e-commerce-nya rata-rata terkonek dengan PayPal. Ini orang super genius. Saya suka sekali orang yang namanya Elon Musk. Dia mimpinya luar biasa besar gitu, teman-teman ya. Nah, jadi saya cuma mau sharing kalau Anda mau sukses, Anda harus punya mimpi yang besar, teman-teman. Mimpi itu gratis, teman-teman. Dan Anda bisa dapatkan itu gitu. Anda mimpi gratis, jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Nah, teman-teman, SpaceX ini waktu didirikan, pertama kali Elon Musk mendirikan SpaceX, semua orang menertawakan. Ini adalah komentar-komentarnya. Dia bilang katanya, nggak mungkin SpaceX ini bisa sampai ke luar angkasa. Just nggak mungkin, gitu, impossible. Ini even orang-orang yang seperti Neil Armstrong juga bilang against mimpi-mimpinya Elon Musk untuk terbang ke luar angkasa. Tapi you know what? Setelah berapa bulan lalu, dia bisa akhirnya terbang ke luar angkasa dan NASA akhirnya bisa pakai roket dia untuk pergi ke bulan, ke Space Center di atas bumi gitu, teman-teman ya. Jadi NASA sekarang udah bukan pesawatnya sendiri, NASA pakai pesawatnya dia. Padahal orang-orang NASA bilang nggak mungkin. Semua orang bilang nggak mungkin, tapi ternyata jadi mungkin, teman-teman. Nih, kita harus punya mimpi yang besar, teman-teman. Kalau hidup Anda pengen sukses, Anda harus punya mimpi yang besar. Karena kalau mimpi Anda kecil, ya Anda akan achieve mimpi yang kecil. Jadi kenapa nggak sekalian mimpi yang besar? Karena mimpi yang besar itu gratis, teman-teman. Mimpi itu Anda harus bikin somehow untuk gimana caranya mimpi ini menjangkar, teman-teman. Jadi menjadi satu prioritas dan keurgensian itu penting, teman-teman. Jadi nomor satu kalau Anda mau sukses di dalam hidup, Anda harus punya mimpi yang besar, teman-teman. Yang kedua adalah Anda harus buat mimpi Anda itu menjadi satu prioritas dan kebutuhan yang urgent. Nah, oke. Ini dulu ya waktu kita mulai AFC pertama kali. Sebelum ini terjadi, teman-teman. Ini LOP pertama kali kita nih. Ini cuma ada berapa orang? Ada saya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada mama saya, mertua, ada anak saya juga. Cuma 6 orang, teman-teman. Cisyanti ajak anaknya 1. Ini 1 sales mobil ketemu di bawah, dan ini teman-teman saya juga di belakang. Jadi waktu dimulai, teman-teman, kalau teman-teman lihat kayaknya discouraging banget. AFC kayaknya getting nowhere gitu. Masa LOP-nya cuma segini orang, teman-teman. Tapi somehow waktu kita memulai semua ini, saya sudah tahu apa yang akan terjadi sampai sekarang, teman-teman. Jadi saya sudah bisa lihat ke depan waktu kita mulai ini hanya beberapa gelintir orang. Saya sudah tahu AFC akan booming. Saya sudah tahu AFC akan menjadi besar seperti sekarang, teman-teman. Bahkan saya di mimpi saya lebih besar dari ini, teman-teman. Saya lihat hal yang lebih mustahil lagi, teman-teman. Tapi we are on the right track gitu ya. Nah, saya udah tahu 5 tahun lagi ke depan seperti apa AFC, sebesar apa AFC saya sudah tahu semuanya. Karena semuanya sudah saya mimpikan, saya gambarkan, dan itu menjangkar di jiwa saya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda saat ini baru mulai terus bingung mau prospek atau apa, modal pertama Anda harus punya mimpi yang besar. Coba tanya Pak Eka yang sudah Busido, benar nggak? Dia punya mimpi besar nggak? Sehingga dia bisa kemarin jadi Busido. Gimana? Coba tanya. Pasti dia punya mimpi. Pasti dia punya satu keinginan yang begitu mendalam, yang dia kejar. Sampai kemarin saya lihat dia
punya rumah gitu ya, yang dia bisa beli cash teman-teman. Saya percaya nggak cuman dia duduk-duduk, diem-diem, ya masuk AFC, ya udahlah tiba-tiba jadi Busido, tiba-tiba pasti mimpi punya rumah yang dia bayangin itu pasti sudah lama ditanam teman-teman. Bukan tiba-tiba datang, ada duit nganggur, beli rumah. Nggak ada. Chance-nya tidak ada orang seperti itu. Chance-nya adalah dia mimpi dulu teman-teman. Saya akan pasti punya rumah yang lebih besar. Oh, saya pasti akan achieve seperti ini. Itu dia sudah gambarin dulu teman-teman. Lalu dia dapatkan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa punya mimpi ya. Nih, AFC sekarang adalah market leader di Indonesia. Kita boleh berbangga hati, tapi jangan sombong teman-teman ya. Kemarin saya lagi lihat-lihat ada artikel lucu namanya MLM apa yang paling laku di saat pandemi gitu. Ini bukan kita bayar, kita nggak tahu siapa orang ini. Dia menulis ada 2 MLM di dalam sini. Satu MLM X, satu kita itu disebut. Dari seluruh MLM di Indonesia teman-teman, MLM Amerika sebenarnya cuma kita dan satu MLM lagi yang disebut. Itu bukan hal yang gimana teman-teman, ini hal yang luar biasa ya. Kita sekarang jadi market leader teman-teman. Nah, ingat kalau dilihat lagi dari hampir cuma 5 orang asing yang berkumpul, tiba-tiba kita bisa jadi nomor 1 di Indonesia. Teman-teman, semua ini sudah dimimpiin dan semua ini sudah digambarin dari awal. Dan saya tahu apa yang akan terjadi teman-teman ya. Nah, kita boleh berbangga hati tapi nggak boleh sombong teman-teman ya. Kita bisa dibilang kita adalah MLM nomor 1 saat ini di Indonesia. Nah, puji Tuhannya kita bergabung di AFC. AFC itu apa sih teman-teman? AFC itu konglomerasi bisnis di Jepangnya. Nah, perbedaan kita, jadi teman-teman harus tahu dulu fundamental bergabung di AFC. Apa beda AFC dan apa bedanya MLM yang lain di luar sana? AFC teman-teman adalah perusahaan farmasi yang cukup besar di Jepang. Bisa dibilang salah satu yang terbesar dan tertua. Nah, AFC sendiri itu sebenarnya kalau dibilang cuma sebuah brand teman-teman. Tapi apa yang membuat AFC berbeda? AFC itu di belakangnya ada NYX, itu Research and Development daripada AFC. Jadi produk-produk yang diciptakan oleh AFC itu perginya adalah ke NYX ini. Jadi produk kita teman-teman, AFC bukan perusahaan MLM di sana teman-teman. Jadi perusahaan farmasi. Jadi ada researcher, ada profesor, ada inventor. Mereka lah yang berpikir untuk produk-produk kita, next produk apa, kebutuhan orang Indonesia apa. Wah, kalau saya ke Jepang teman-teman disambut sama yang namanya profesor itu ya, mereka selalu bawa data ke kita. Oh, Ernest katanya, ini Indonesia tuh kekurangan ini loh katanya. Kita kekurangan ini. Dia bahkan bilangnya Indonesia itu negara yang paling jelek konsumsi kalsiumnya. Nah, Etosang itu yang bilang waktu itu ya. Dia bilang katanya, lo tahu nggak katanya di beruang itu makannya hanya kalau dia menangkap salmon yang dimakan hanya kepala dan plasentanya teman-teman, karena plasenta sumber gizi yang sangat tinggi dan kepalanya itu sumber kalsium yang sangat tinggi. Nah, nanti ke depan dia akan develop beberapa produk lagi untuk kita. Salah satunya adalah kalsium yang berasal dari kepala ikan salmon. Dia bilang ini kalsiumnya nano size. Ya, apa yang dihasilkan oleh ikan salmon itu rata-rata nano size. Dibilang penyerapannya sangat cepat untuk tubuh gitu ya. Yang kedua, plasentanya sangat bagus. Kita udah tahu semua SOP lagi melegenda gitu teman-teman ya. Kita bisa jadi MLM nomor 1 karena orang-orang pintar yang ada di belakang AFC. Mereka semua bukan cuman mereka nggak pinter marketing teman-teman, mereka pinternya adalah peneliti, mereka research bertahun-tahun, mereka peneliti tentang salmon. Etosang kalau ada yang tahu itu adalah peneliti daripada, dia punya buku teman-teman, bukunya adalah The Science of Salmon. Hidupnya dia setiap hari cuma neliti salmon, dia temuin lagi nih baru. Intestin daripada salmon itu mengandung probiotik yang super hebat. Nanti akan ditambahkan di Utsukushi, teman-teman. Utsukushi 2.0 di 2021 akan keluar. Perbaikan masih lama ya, jangan tahan posting deh. Ini masih lama, ini BPOM-nya belum diurus. Jadi Utsukushi 2 akan mengalami perubahan dan penambahan active ingredients, yaitu probiotik dari perut salmon. Wah, ini luar biasa sekali. Ini penemunya sama dengan penemu SOP. Dan sudah mendapatkan paten juga. Mereka juga lagi research, ada satu enzim dari tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran. Jadi kalau di Jepang ini orang Jepang selalu minum enzim namanya ya.
dari sayuran dan tumbuhan. Nah, dia dapetin ini AFC menemukan satu enzim yang sekarang lagi dipatenkan. Enzim ini benar bisa mereduce cancer, teman-teman. Dan itu dipatenkan. Belum ada loh. Nah, itu nanti akan ada di Utsukushi 2.0. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Nah, apa perbedaan AFC dengan perusahaan MLM lain? AFC ini otaknya, teman-teman. Banyak kita di belakang AFC ada profesor tadi, ada researcher, ada dokter. Sedangkan tempat lain itu rata-rata produknya dibikin di Maklon, teman-teman ya. Jadi dibikin di pabrik pembuat produk-produk MLM. Nah, biasanya kalau di lokal itu kiblatnya ke Malaysia. Dia akan selalu lihat apa yang sedang booming, nah lalu dibawa ke sini, lalu diciptakanlah produk-produk di lokal. Nah, itu perbedaan yang fundamental yang teman-teman harus bisa tahu apa perbedaan. Jadi derajatnya jauh lebih tinggi, teman-teman. Ini perusahaan farmasi, yang lain brand sendiri, teman-teman. Jadi ciptakan produk sendiri, pikirkan gimana marketingnya. Kalau ini produknya kita dipikirin, teman-teman, sesuai data. Dengan Anda butuh apa? Orang Indonesia itu kekurangan apa? Mereka semua punya data itu. Mereka perusahaan yang tidak takut mengeluarkan uang untuk mendapatkan data, teman-teman. Nah, kenapa AFC, SOP 100, SOP Subarasi, Utsukushi, testimoninya begitu luar biasa? Karena waktu mereka ciptakan produk, mereka sudah research terlebih dahulu. Nah, jadi sudah tahu sedikit perbedaannya ya. AFC adalah brandnya bukan punya kita. Saya di Indonesia nggak bisa menciptakan apa-apa pakai brand AFC asal-asalan, teman-teman. Saya harus minta izin. Dan AFC adalah brand yang diaudit, teman-teman. Perusahaan sudah go public seperti AFC, kita tuh seperti kalau perusahaan burger McDonald lah gitu ya, teman-teman ya. Dari Amerika franchise. Jadi kalau teman-teman ke McDonald di seluruh dunia, rasanya selalu sama, teman-teman. Kualitasnya selalu sama. Dia nggak akan jual, contoh jual sate lah. Ada menu-menu khusus untuk lokal seperti McSate gitu ya. Kalau dulu waktu saya kuliah di Swiss ada namanya McFondue gitu. Jadi khusus Swiss gitu. Kalau ke Italia ada lagi apa gitu khusus dibuat untuk market lokal gitu ya, dari kualitas premium. Nah, kita tuh hampir sama seperti itu, teman-teman. Jadi nggak mungkin di McDonald kita ketemu dia jual rujak atau dia pasang apa biar lebih banyak, lebih untung gitu. Itu nggak bisa, teman-teman. Nah, itu salah satu kelebihan kita. Brand AFC sudah berumur 51 tahun, teman-teman. Jadi Anda berada di tempat yang tepat. Ini ada yang bocor dikit. Alice, boleh dimatiin speakernya? Alice ya, tolong. Nah, thank you. Jadi teman-teman, masih ada yang bocor. Jadi teman-teman harus tahu ya, fundamentalnya sudah tahu ya. Jadi perbedaan antara brand yang dimiliki oleh perusahaan sudah go public dan diaudit, dan dengan MLM yang dengan brand sendiri gitu, teman-teman. Nah, AFC sendiri bukan cuma sekedar AFC, teman-teman. Di sana dia ada Honzo. Jadi ada 3 grup. Di AFC sendiri ada 3 grup. Ada AMS. AMS ini Asayama Mio Sohikin. Itu menjual makanan awalnya. Makanan-makanan kesehatan. Kalau AFC menjual suplemen kesehatan. Nah, ada satu lagi Honzo. Honzo ini benar-benar sangat tua sekali. Itu dari tahun 1831. Dia dari zaman kerajaan Edo sudah menjual herbal Chinese gitu ya, Chinese medicine. Tapi sekarang Honzo di Jepang itu menjual medicine. Jadi lengkap sekali, teman-teman, konglomerasi AFC, jual makanan, jual suplemen, dan jual obat. Jadi obat-obat yang ditulis resep ke rumah sakit itu dijual melalui Honzo. Dan mereka juga punya TV dan mereka punya research division tersendiri ya. Jadi kita tuh udah kayak bisnis franchise dari Jepang. Semuanya udah diaturin, sistemnya udah ada, teman-teman di sini yang achieve, mereka bikinin sistem buat teman-teman semua. Teman-teman tinggal ikutin aja sistemnya. Kita udah bilang jangan dijual di online, jangan dijual di bawah harga. Teman-teman ikutin aja, ikutin gimana caranya. Ajak Pak Jimmy ngobrol sebagai mentor Anda, ajak Pak Eka ngobrol, mereka kan ajarin nih begini caranya. Ada cara-cara yang lebih baik daripada menjual produk, teman-teman. Karena di sini bukan cuma produk digabung dengan sistem gitu, teman-teman ya. Dan di sini mentor-mentor Anda akan ajarin gimana caranya supaya Anda bisa sukses dan berhasil di sini. Mimpi kami dari awal itu kemarin saya lihat video saya, teman-teman ya, dari tahun 2018 gitu ya, waktu kita masih di kantor lama kita.
kita di lantai 10 masih sewa dan kecil waktu itu. Saya perkataannya nggak ada yang berubah teman-teman. Saya oh ya berarti visi AFC masih sama. Kami berdiri bukan untuk ownernya menjadi kaya sendirian teman-teman, tapi kami mendirikan AFC untuk bisa menjadi Commonwealth ya. Commonwealth itu semua bisa sukses di AFC. Kita komit menjadikan AFC kendaraan yang paling cepat untuk Anda mencapai impian teman-teman semua. Jadi itu sedikit tentang AFC teman-teman harus sudah tahu ya dari sekarang ya perbedaan antara AFC dengan brand-brand lain. Banyak yang mengaku-ngaku dari Jepang tapi cek aja BPOM-nya pasti kan rata-rata lokal gitu ya. Jadi jangan tanya ke kita ini gimana nih kok Jepang-Jepang juga ya udah jelas made in-nya mana udah itu langsung berbeda teman-teman. 100% made in Japan dengan yang katanya made in Japan itu sudah jauh berbeda teman-teman ya. Oke. Ini yang tahukah kamu yang tadi saya cerita Honzo telah berdiri lebih dari 170 tahun. Didirikan 1831. Honzo ini dimulai dari sebagai penyedia herbal Cina dari zaman Edo period. Sampai sekarang mereka menjual obat medis gitu ya di Jepang. Jadi kalau Anda ke Jepang ke rumah sakit ada dokter kasih resep itu rata-rata dari Honzo. Honzo ini sangat terkenal loh di Jepang. Oke, ini kita mau bahas tentang factory-factory-nya ya. Ini AFC adalah perusahaan yang sudah go public teman-teman. Didiriin tahun 69 ini AFC-nya teman-teman ya. Kalau tadi yang ini Honzo ya, Honzo untuk obat, AFC sendiri tahun 69 di establish-nya. Nah, teman-teman harus tahu juga nih pabrik-pabriknya. Kan kita tadi bilang kita mengeluarkan sekitar 400.000 box per bulan kira-kira dari import dari Jepang gitu ya. Ini pabrik-pabrik yang membuatnya teman-teman. Jadi nggak cuma satu pabrik tapi ada 5 kurang satu pabrik. Ini semua yang menghasilkan produk-produk kita. Wah teman-teman kalau lihat ini kalau kita nanti suatu saat jodoh kita sama-sama ke Jepang, teman-teman akan saya ajak ke sini ya kita lihat teman-teman. Wah ini benar-benar pabriknya luar biasa sekali ya teknologi-teknologi yang dipakai. Orang yang kerja sedikit teman-teman, tapi mesin semua yang kerja. Jadi otomatis semua udah otomatis gitu ya. Dan ya mereka hebat sekali lah. Luar biasa penelitiannya, mesin-mesin yang dipakai, kebersihannya, dari detail semua detail-detailnya teman-teman. Dan itu yang saya paling salut adalah ini kan di belakang ada gambar Mount Fuji. Ini beneran kalau kita berdiri di salah satu pabrik ini, kalau kita berdirinya tepat itu kita bisa lihat Mount Fuji di belakangnya. Itu polusinya sangat minim gitu ya, orang Jepang nggak ada polusi hampir gitu. Kita bisa lihat Mount Fuji, udaranya segar, enak sekali. Kapan-kapan saya pengen sekali pergi sama teman-teman semua ya. Mudah-mudahan saya lagi usahain juga untuk bisa buka lagi trip ke Jepang gitu, karena kita dulu pikir ya udah deh, yang terakhir adalah last one kita mau ke Jepang gitu ya. Kita boleh dimatiin ininya speakernya. Nah, terima kasih. Pokoknya saya sangat berharap biar teman-teman bisa lihat pabrik Jepang dan waktu Anda melihat ini, kenal sama orang-orangnya, kenal sama inventornya, Anda akan sangat jatuh cinta sama AFC teman-teman. Nah, oke, itu sekedar tentang AFC ya. Cuman saya mau ajarin malam hari ini tentang mindset sukses gitu ya. Upgrade your mindset for success. Mimpi Anda itu adalah seperti menanam benih, teman-teman. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau mau sukses, Anda harus tanam benihnya dulu. Benihnya apa sih? Benihnya adalah Anda harus punya mimpi dulu. Nah, selalu harus ada tindakan-tindakan selanjutnya supaya benih ini tumbuh. Karena kalau Anda menanam sesuatu benih, tapi Anda nggak siramin, Anda nggak dia akan menjadi liar, teman-teman. Dia akan dimakan alang-alang dan terjepit dan akhirnya tidak bertumbuh, teman-teman. Saya pengen ajarin Anda gimana sih waktu Anda punya mimpi Anda itu adalah sebuah benih. Nah, kita nggak usah mimpi jauh-jauh, teman-teman. AFC didiriin, teman-teman, itu bukan sekedar bukan cuman untuk saya mau ownernya pengen lebih kaya, teman-teman. Ownernya pengen kita sudah berkecukupan, teman-teman. Kami udah nggak terlalu butuh another source of income gitu, teman-teman. Cuman gini ya, saya ceritain sedikit boleh ya? Saya mundur dikit cerita ya supaya Anda tahu history daripada AFC. Jadi 15 tahun saya di Amerika 15 tahun sudah jadi waktu itu saya kuliah di Swiss lalu ke Amerika saya mulai
membuat bisnis sendiri. Lalu selama 15 tahun saya hidup di Amerika. Anak saya warga negara Amerika semua. Lalu suatu saat gini, semua sudah established teman-teman. Saya sudah 15 tahun di sana, berarti sudah di Indonesia sudah tidak punya konteks, saya sudah tidak punya bisnis di Indonesia. Terakhir saya kalau ke Indonesia cuma turis-turis saja selama 15 tahun itu. Nah, jadi saya udah bilang ke diri saya sendiri, saya nggak mau pulang ke Indonesia lagi. Saya udah jadi warga negara Amerika basically gitu loh. Belum sih, maksudnya saya cuma green card, tapi saya sudah menganggap bahwa oh hidup saya akan ada di Amerika. Saya udah set, anak saya akan kuliah di sini, semua udah di set gitu ya. Nah, sampai suatu saat istri saya dapat mimpi gitu. Mundur dikit lagi deh, saya suka cerita, nggak apa-apa teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nggak bosan. Tapi dari cerita saya adalah semuanya harus Anda tangkap, Anda harus punya mimpi gitu ya. Saya waktu itu dari Swiss, saya kuliah, lalu saya dapat kerjaan di Amerika. Saya berangkat ke Amerika, saya nggak kenal siapa-siapa. Saya ke Amerika, saya ketemu istri saya, Helen. Oh ya, kayak saya barusan merayakan 25 September, saya merayakan pernikahan saya yang ke-17 sama Helen, teman-teman. Masih istri satu-satunya dan akan seumur hidup satu-satunya, teman-teman ya. Nah, jadi waktu saya ke Amerika, saya kenalan sama Helen gitu, saya ketemu dan kita akhirnya menikah gitu, teman-teman ya. Saya bekerja di satu hotel yang cukup terkenal karena saya sekolahnya perhotelan. Jadi saya kerja di hotel yang sangat terkenal di Amerika, itu hotel yang tertinggi di dunia saat itu, namanya Westin Peachtree Plaza. Nah, waktu saya kerja, saya of course kita kalau dulu kan lagi muda, ambisius banget. Kita pengen apa-apa nomor satu, teman-teman. Kita pengen kalau kerja di hotel, mimpinya cuma satu, pengen jadi GM, teman-teman. Nah, waktu saya mulai itu saya manajemen training. Saya lihat ada 1.000 orang yang bekerja di hotel itu. Dan saya bilang, wow, saya mesti bersaing dengan 1.000 orang untuk menjadi orang nomor satu di hotel, yaitu GM. Dan GM kita itu orang Jerman, teman-teman. Dia udah kantongin pengalaman puluhan tahun. Jadi saya bilang, wow, gimana ya untuk bisa jadi orang nomor satu. Kebetulan saya waktu itu kenalan sama satu orang Malaysia. Dia bisa dibilang salah satu mentor kita gitu ya. Dia bilang katanya, oh Ernest, kalau lo kerja seumur hidup, karena lo mau pilih karir ya, lo akan bekerja seumur hidup lo, you gonna work the rest of your life gitu katanya, you gonna be miserable, dia bilang. Katanya politik, pekerjaan apa, katanya lo mesti start your own business. Dia ceritain tentang dulu MLM ya, dia cerita tentang MLM dia, bahwa gimana MLM ini mengubah hidup dia. Tapi saya oh iya bagus ya, cuman saya sendiri selalu bagaimana cara orang Asia menawarkan MLM ke orang bule gitu. Nah, kayaknya nggak masuk akal. Cuman dia bilang katanya, pokoknya kalau lo nggak mau nggak apa-apa, dia bilang. Tapi lo mesti set your own goal, dia bilang. Lo punya mimpi sendiri dan lo punya usaha sendiri. Nah, akhirnya kita waktu itu cobain punya mimpi. Kita akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan. Kita punya satu mimpi bahwa satu saat kita akan punya usaha sendiri di Amerika dan kita akan berhasil gitu ya. Nah, teman-teman, akhirnya kita dapat usahanya itu, kita ada satu yang klik, kita cobain, dan kadang-kadang waktu itu nomor satu punya mimpi ya. Mimpi kita tahu akan sukses gitu. Kita akan punya bisnis sendiri. Akhirnya kita bisa untuk berhenti, teman-teman. Saya berhenti dari kerjaan saya gitu kan. Tahu nggak teman-teman? Waktu saya berhenti dari kerjaan saya, 3 bulan nggak ada bisnis, teman-teman. Nggak, kita udah lakuin marketing ini, marketing itu, nggak ada yang kerja, teman-teman. Wow, akhirnya kita mengalami financial burden karena kan sudah berhenti. Kalau mau mulai bisnis, kita nggak bisa tanggung-tanggung, teman-teman. Kita harus benar-benar all in. Harus sukses atau sukses. Akhirnya kita benar-benar waktu itu tinggalin semua. Nah, di waktu 3 bulan itu tidak ada bisnis, tidak ada satupun orang mau order. Di situ menjadi kayak kita, oh gimana kita bayar bill, teman-teman ya. Karena di Amerika hidup mahal, teman-teman. Mesti bayar rumah, mesti bayar asuransi, banyak, mesti bayar pajak ini, pajak itu, mesti bayar sekolah, mesti bayar air, pokoknya banyak sekali bill yang harus dibayar. Nah, akhirnya tabungan kita sangat menipis, teman-teman. Tapi di situ kita dikasih 2 pilihan, teman-teman. Menyerah, kembali lagi bekerja, atau Anda tahu this is the right thing, this is the right decision. Keep going gitu ya. Pilihannya cuma satu, kata istri saya, sukses atau sukses, nggak ada pilihan lain gitu ya. Nah, akhirnya kita decide untuk oke, kita move forward. Kita bahkan waktu di masa-masa sulit ini, teman-teman, saya mau ajak nih, misalnya Anda sekarang bergabung dengan AFC ya. Ini AFC tempat yang sudah disiapin, banyak sekali orang yang hidupnya berubah lewat ini. Udah Anda
kalau dia bisa, saya juga bisa. Anda harus berprinsip seperti itu. Nah, waktu Anda mulai bermimpi, teman-teman, kadang-kadang hidup ini melemparkan bolanya, gitu, teman-teman ya. Kalau orang Amerika bilang, life will throw you a curveball. Curveball itu kalau seorang pemain baseball dia melempar bola, bola itu kadang-kadang dia bisa seperti miring gitu, tapi tiba-tiba lewat gitu ya. Nah, kadang-kadang hidup itu melempar bola miring kepada Anda. Anda harusnya menangkap bola itu, Anda pikir bolanya miring, tapi taunya lewat di Anda, nggak ketangkep gitu ya. Kadang-kadang hidup melemparkan trouble-trouble seperti ini. Ada dua pilihan Anda selalu punya, Anda bisa, ya udah deh ini bukan buat saya deh, saya nyerah, saya perang, akhirnya nggak, ya Anda tahu, akhirnya Anda tidak akan pernah mencapai mimpi itu. Kenapa? Karena Anda sudah matikan akarnya gitu ya. Anda tidak mau lagi usaha. Tapi kadang-kadang justru dalam hidup waktu sulit Anda mengalami kesulitan, justru kreatif Anda berpikir, oh saya harus begini, saya harus coba lagi begini, don't give up gitu ya. Anda jatuh satu kali, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi ya. Dan suatu saat pasti Anda akan bisa menjadi seorang juara, teman-teman. Nah, waktu akhirnya kita decide untuk keluar dari perusahaan di mana saya bekerja yang mendapatkan income yang stabil, income-nya bagus teman-teman. Cuman ya berkecukupan gitu ya. Di Amerika nggak ada orang kekurangan, semua berkecukupan. Tapi ada limitasi, apa sih? Cuman bisa hidup 3 bulan, habis itu semua tabungan habis gitu ya. Nah, kita waktu itu sudah keluar, bulan ketiga nggak ada orderan, kita hampir menyerah, tapi kita nggak menyerah, kita terus berpikir, akhirnya kita lakukan. Di bulan keempat mulai ada satu customer, mulai dari satu customer mereka happy banget, mereka mulai rekomendasiin, sampai di dalam 1 tahun kita menjadi perusahaan yang cukup stabil di kota itu. Nah, again waktu itu istri saya dapat satu mimpi, teman-teman. Waktu kita di Atlanta ya, kayaknya kita mesti pergi loh Nes dari kota Atlanta. Saya bilang, kita udah 5 tahun di Atlanta waktu itu. Kita sudah kenal temen, udah kayak family gitu kan. Kita ada satu grup kenalan orang Indonesia yang sudah cukup dekat. Kita this is all we got gitu. Kita udah punya temen gitu. Cuman kita nggak punya siapa-siapa lagi di luar Atlanta gitu kan. Tapi kata istri saya, so strong, kita harus pergi. Ya udah kita nurut aja, dan kita nggak tahu pergi kemana gitu. Akhirnya kita decide, kita cari beberapa kota, kita lihat, akhirnya kita cinta sama kota yang namanya Houston. And that's it gitu. Kita doa, kita rasa damai, dan akhirnya kita jalan saja gitu, pergi saja. Decide untuk tinggalin semuanya, kita punya mimpi yang lebih besar, kita akan lebih sukses di kota ini, dan kita decide untuk kita akan pergi. Of course semuanya sudah di hati tuh tenang gitu teman-teman. Kalau mau ambil decision jangan ambil asal-asalan. Partner Anda mendukung nggak? Itu harus ditanya dulu kan. Kita sama-sama damai nggak? Kita ngerasa bisa yakin nggak? Sudah dipelajarin data-datanya. Akhirnya kita decide untuk pergi. Padahal kami nggak kenal siapa-siapa di kota itu teman-teman. Nah akhirnya kita decide, sebelum pergi, tiba-tiba 1 bulan sebelum kita pergi, of course bisnisnya kita udah kasihin ke teman kita untuk supaya runningin, dan ya udahlah kita bagi berkat teman-teman. Ada satu teori kemarin tadi saya bagi kalau nggak salah di grup Samurai ya. Ini diajarin oleh Pak Bambang, dia bilang katanya gini, teori daripada kelebihan gitu ya. Kalau Anda mengharapkan hasil yang lebih, itu ada rumusnya teman-teman. Anda memberi, dibagi yang Anda harapkan, itulah hasilnya. Contoh Anda memberi setengah, Anda mengharapkan 1. Jadi setengah dibagi 1, hasilnya cuma setengah. Anda kalau memberi setengah, dan Anda berharap 1, Anda akan mendapatkan hasil setengah. Kalau Anda memberikan 1 dan Anda berharap 1, maka Anda mendapatkan hasilnya 1. Tapi kalau Anda memberikan 1, tapi Anda tidak mengharapkan apa-apa, itu akan berlipat ganda yang Anda dapatkan. Itu sudah menjadikan sebuah hukum ya, hukum alam teman-teman. I just so believe in the saya sangat yakin di alam ini ada satu hukum teman-teman yang nggak bisa dibatalkan gitu ya. Jadi kalau Anda lakukan step-step ini, Anda pasti akan sukses dalam hidup Anda. Nah ingat Anda tadi, tadi kita mau pindah, kita kasihin bisnisnya ke teman kita untuk di-runningin. Kita nggak jual, kita nggak apa, kita cuma ini buat kamu supaya kamu bisa hidupnya juga berubah. Karena hidup kami berubah waktu lewat ini Anda tinggal pakai saja gitu ya. Akhirnya kita bisa terpindah. 1 bulan sebelum pindah ada hurricane yang cukup besar waktu itu, Katrina dan Wilma. Itu hajar kota Houston, menghajar New Orleans, semua hancur teman-teman. Teman-teman kita di Atlanta bilang, Nes udah nggak usah pindah. Semua orang Houston juga
pada kabur dari Houston, pindah ke Dallas, sebagian ke Atlanta. Cuman somehow kita masih yakin teman-teman. Akhirnya on the day kita decide untuk pergi. Saya dan istri saya sewa mobil truk gede, kita berjalan pergi ke Houston gitu ya. Benar di jalan serem sekali teman-teman, hotel hancur, semua hancur gitu. Wah, pokoknya ngeri banget deh, kayak negara kena perang gitu teman-teman ya. Terjadi penjarahan juga di Amerika. Nah, akhirnya kita sampai ke kota Houston. Kita sempat takut juga gitu teman-teman waktu kita sampai di kota Houston itu, gimana ini benar nggak ya mimpi kita ini, atau cuman kita melakukan kesalahan. Itu kadang-kadang kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan teman-teman. Putar balik, kan tinggal putar balik, jalan balik ke kota Atlanta, kita mulai lagi gitu kan. Atau kita terus hajar. Waktu itu kita just pilih sekalipun harap kelihatannya buruk, kita tetap hajar teman-teman. Nah, itu ya tadi nomor satu, punya mimpi, kita tahu mimpi kita lebih besar gitu. Nah, waktu kita sampai ke kota Houston dengan keadaan yang kira-kira saya waktu itu agak ragu jujur aja dengan gimana bisa survive di kota yang sudah seperti perang, habis perang seperti ini gitu ya. Kita pergi ke downtown waktu itu, di tengah-tengah kita parkirin mobil. Saya sama istri saya cuma angkat tangan, kita liatin itu gedung-gedung tinggi, kita bilang ini pasti jadi customer saya. Karena waktu itu bisnis kita berhubungan dengan gedung-gedung tinggi itu teman-teman ya. Nah, jadi kita bilang ini gedung ini pasti jadi customer saya, gedung ini pasti jadi customer saya, gedung ini pasti jadi customer saya. Udah gitu aja kita omongin, terus kita rasa damai di hati kita. Habis itu kita pulang, kita selalu bilang saya pasti akan sukses di kota ini. Houston pasti kita bisa tahlukin, kita akan sukses di kota ini. Kita cuma angkat tangan, kita perkatain itu teman-teman ya. Itu salah satu kunci teman-teman. Waktu teman-teman punya mimpi, saya akan sukses di AFC. Anda harus perkatakan teman-teman, saya pasti sukses di AFC. Saya pasti bisa menjadi seperti Eka Yanto, menjadi Busido. Saya bisa pasti menjadi seperti Budi Darwin. Kalau teman-teman kenal yang namanya Budi Darwin, teman-teman ya datang ke sini kenal Budi Darwin. Is just a human teman-teman. Dia bukan spesial atau robot atau punya keahlian skill gimana. Bahkan Budi Darwin sendiri selalu bilang, cuman ada kira-kira 20 pertanyaan aja. Teman-teman harus masterin nih 20 pertanyaan ini. Nah, Anda tinggal pelajarin aja ya. Jadi kalau Budi Darwin bisa achieve Busido, kalau Eka Yanto bisa achieve Busido, mereka kalau Anda kenal, pasti mereka juga cuman manusia biasa, teman-teman. Mungkin Anda lebih pintar ngomongnya, mungkin Anda lebih lebih cakap dalam menjelaskan, lebih sabar, pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan, itu sudah wajar. Nggak ada yang namanya manusia super teman-teman. Kalau mereka bisa achieve kayak Eka Yanto bisa beli rumah cash, teman-teman langsung aminin itu. Saya lewat AFC pasti bisa teman-teman. Nah, yang saya mau ajarin hari ini adalah Anda harus punya mimpi dulu. Waktu saya ke Houston, saya punya mimpi yang besar, teman-teman. Lalu kita siramin, sekalipun kondisinya sepertinya buruk, sepertinya nggak mungkin, saya selalu siramin dengan kata-kata positif, teman-teman ya. Begitu juga waktu ada panggilan. Nah, kenapa AFC bisa sampai ke Indonesia, teman-teman? Waktu itu kita udah jalanin tadi kita masuk ke kota Houston dengan keadaan sangat serem, kita mulai perkataan positif, dalam 1 tahun teman-teman kita menjadi perusahaan yang cukup besar. Dalam 6 bulan itu semua gedung-gedung tadi udah pesen sama kita semua, sudah jadi loyal customer kita. Kita ada menjadi preferred vendor. Bahkan kita jadi ada satu organisasi namanya Better Business Bureau di Amerika. Kita tuh adalah nomor 1 rating kita A rating untuk Better Business Bureau gitu ya. Kita salah satu vendor nomor 1 di kota itu. Nah, kita waktu itu jadi sukses teman-teman. Kita nggak tahu, kita taunya sukses. Kita kan jalanin kehidupan itu kadang-kadang kan just ongoing. Kita tahu, rame ya, oke. Ini. Cuma kita kadang-kadang nggak tahu sukses gitu ya. Nggak tahu, udah sukses ternyata ya. Sampai waktu itu saya jalan-jalan ke kota dari Buffalo, saya menuju ke New York, saya melihat satu McDonald yang di situ bilang ini adalah McDonald terlaris di Amerika. Nah, kita lihat situ, penjualannya ternyata ada penjualannya kan. Selamat, ini the best McDonald, the best sales McDonald di seluruh Amerika. Waktu kita lihat angka salesnya teman-teman, saya kaget. Ternyata perusahaan kita di Amerika salesnya sudah 3-4 kali lipat daripada yang tadi ada di McDonald itu teman-teman. Di situ saya lihat, saya panggil istri saya, Helen, look, ternyata kita udah sukses loh. Nah, sama di AFC juga teman-teman. Di AFC kita jalanin biasa aja sih teman-teman. Kita tahu rame, kita usahain ini, kita do the best ini, do the best itu. Tiba-tiba ya kita taunya
sejak ngobrol-ngobrol sama pakar-pakar MLM gitu ya, dia yang bilang sih, ada salah satu pakar MLM ini udah senior banget, salah satu orang paling senior di MLM, dia bilang, "Ernest, hati-hati ya," dia bilang, "kamu tuh sudah lebih besar dari semua MLM yang ada di Indonesia." Eh, Terus saya, "Oh masa sih Pak?" "Iya," katanya. Nah, kamu hati-hati karena banyak yang suka, banyak yang sayang kalau member gitu. Cuman di luar sana sayangnya ya banyak yang kesal juga. Jadi hati-hatilah. Ya jadi saya mau ajak teman-teman untuk stay humble gitu ya. Jangan berbangga hati boleh dong. Kita achieve luar biasa nih. Ko Kayanto boleh berbangga hati bisa achieve dari dari zero, jaringan nol loh, jaringannya nol bisa sampai jadi Bushido punya jaringan semua ini, boleh dong berbangga hati, tapi jangan sombong. Jangan lupa teman-teman yang sudah naik peringkatnya samurai ke atas, teman-teman jangan lupa bahwa yang mengantarkan Anda mendapatkan samurai itu adalah teman-teman di bawah sana yang berjuang, yang belum dapat ranking. Itu kalian jangan lupa ya. Saya selalu bilang ke tim kita, tim internal ya, jangan pernah sombong teman-teman. AFC sekarang udah memang nomor 1, bisa dibilang nomor 1 lah ya, MLM nomor 1. Tapi teman-teman jangan lupa, semua achievement ini nggak akan bisa kita sampai saat ini kalau nggak ada teman-teman yang berjuang di bawah sana. Kami sangat menghargai toreda-toreda, kami sangat menghargai yang belum dapat ranking, kami sangat menghargai yang baru bergabung. Bahkan kalau teman-teman tahu nih, di sistem kita sekarang kita blok, udah nggak bisa lagi yang punya duit banyak beli-beli barang banyak di sini. Kita blok sistemnya, kita limitin supaya apa? Supaya kan kita tahu barangnya Jepang sedang PSBB, barang inden terus. Nah, kalau secara pengusaha saya jalan gitu ya, otak pengusaha saya jalan, saya biarin aja teman-teman bisa reload mobile stockist gitu dengan banyak gitu. Karena itu sales putus selesai gitu. Perusahaan udah selesai. Cuman kami tahu AFC didirikan untuk Anda bisa mencapai mimpinya teman-teman tercapai di tempat ini. Nah, jadi kami nggak semata-mata, udah biarin sales terjadi. Sales kami analisis setiap hari. Ada yang normal, ada yang nggak normal. Kami nggak mau sales yang besar tapi nggak normal, teman-teman. Nah, kita kemarin lihat orang reload mobile stockist begitu banyak, akhirnya terjadi mafia produk seperti dalam tanda kutip ya. Seperti dalam tanda kutip mafia produk. Maksudnya yang punya uang bisa lebih sukses di AFC. Nah, itu kita langsung, wow, ini kita nggak bisa seperti ini loh. Komitmen awal AFC adalah semua orang bisa menjadi sukses di sini. Nah, untuk itu kami bikin sistemnya, tadinya bisa reload mobile stockist unlimited, sekarang kita batasin cuma 3 diamond dan Anda harus habisin dulu tuh 3 diamond, baru bisa reload lagi. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman yang baru mulai, yang nggak punya uang, yang mulainya meminjam uang dari teman-temannya gitu ya, kita pengen lihat Anda juga sukses di sini gitu. Kenapa kita sangat berantas undercutting? Oh ya teman-teman, di AFC produknya laku banget teman-teman. Jangan dijual murah ya. Jangan jual undercutting teman-teman. Jangan dijual di online. Nah, jual aja harga mahal. Orang mau beli kok itu. Ayo kita jaga sama-sama karena saya yakin sekali AFC adalah perusahaan yang ada kemurahan Tuhan di sini. Ada kemurahan ada God favor gitu teman-teman di sini. Kok bisa ya? Saya kemarin mikir gitu. AFC, Asayama Family Club. Kalau misalnya Anda mendirikan perusahaan farmasi, menjual suplemen, kira-kira Anda namain apa? Mungkinkah bioteknologi atau apa gitu ya? Ini kok dia namain Asayama Family Club? Itu kayak nama MLM banget nggak sih gitu? Dan mereka bukan MLM. Kalau teman-teman pernah ke Singapura pasti akan lihat AFC besar banget, produknya banyak banget di Guardian, di Watson gitu ya. Ini perusahaan yang bukan main-main teman-teman ya. Tapi kalau dia namain AFC, Asayama Family Club, ini namanya so MLM. Saya pernah ngomong sama Niko, kayaknya AFC ini memang diciptain 51 tahun yang lalu memang buat kita only gitu loh. Buat orang Indonesia gitu. Dan saya sangat yakin teman-teman, Anda bergabung di AFC, ini bukan satu kebetulan teman-teman. Anda dipanggil loh teman-teman. You are the chosen one. We are the chosen one. Ini beda. Kita di AFC bukan sekedar MLM teman-teman. Di AFC adalah spiritual journey. Anggap ini spiritual journey Anda. Di sini Anda akan lihat 1 tahun, coba kasih hidup Anda 1 tahun fokus di sini. Dengerin arahan-arahan dari upline-upline kita, dari mentor-mentor kita.
lihat dalam 1 tahun hidup Anda pasti akan berubah. Bukan secara finansial aja, financial wajib. Orang nggak akan bisa bahagia kalau finansialnya kacau, teman-teman ya. Tapi dari kesehatan, juga dari karakter, moral gitu teman-teman. Nah, saya sangat yakin AFC ini dari awal ada yang guide, ada kekuatan spiritual yang meng-guide sampai AFC bisa hadir di Indonesia menjadi sebuah MLM. Dan MLM yang fenomenal teman-teman ya. Belum ada di dunia, ini bukan cuma di Indonesia ya, belum ada di dunia ini orang membuat MLM pakai brand yang sudah established seperti ini. Dan ini perusahaan farmasi. Dia bisa kasih brandnya. Wah, teman-teman kalau mau cerita panjang banget dan nggak akan habis, mungkin bisa berjam-jam teman-teman ya cerita saya ini teman-teman. AFC ini kita berjuangnya lama banget, 1 tahun kita memohon, meminta, ditolak, diketawain, diusir, nggak diterima untuk AFC bisa jadi MLM. Mereka ketawa waktu saya pertama kali propose untuk AFC jadi brand MLM, mereka tertawa, mereka mencibir, mereka menolak, saya disuruh pulang. Wah, tapi kita again kalau sudah punya mimpi dan kita terus perkatakan teman-teman, dan kita sangat yakin di dalam hati kita ini akan terjadi, insya Allah dalam waktunya pasti akan terjadi teman-teman. Ingat ya hukum alam, Anda harus punya mimpi dulu nomor 1. Ini sampai mana tadi? Oh, jadi waktu Anda mimpi nggak usah jauh-jauh teman-teman. Di AFC hidup saya pasti berubah. Ingat AFC bukan cuman sekedar untuk cari uang. AFC bukan sekedar ini, anggaplah ini spiritual journey Anda untuk menuju hidup yang lebih baik ya teman-teman ya. Coba tanya sama Ko Eka Yanto gimana caranya untuk jadi Busido. Pokoknya di sini ada ini kita sangat yakin AFC adalah perusahaan yang dituntun oleh Tuhan teman-teman. Saya bukan mengajar agama di sini ya. Saya bukan menjadikan AFC sebuah agama, tapi Tuhan itu esa gitu kan ya. Mau Anda Buddhis, mau Anda Muslim, mau Anda Christian, we all believe in God gitu. Nah, di sini saya sangat yakin sekali Tuhan bawa kita tepat pada waktunya loh teman-teman. Hal yang mustahil bisa terjadi di sini. AFC jadi MLM itu hal yang mustahil gitu ya. Nah, produk yang kita bawa tadi dari nama ya, nomor 1 kenapa saya bilang AFC adalah miliknya Tuhan. Dari nama nomor 1, Sayama Family Club itu bukan kayak merek suplemen, kayak merek MLM. Tapi mereka buat terkenal dulu teman-teman, di global bikin terkenal dulu, lalu dikasihkan ke kita. Jadi kita tuh kayak dicangkokkan gitu ya. Ini ada pohon yang sudah udah berbuah lebat, kita dicangkokin, kita tinggal nikmatin aja gitu ya. Yang kedua, waktu produk kita salmon ovari peptide. Dulu belum ada yang pakai salmon ovari peptide. Zaman itu musimnya malah blue green algae lah, apalah gitu ya. Tapi kita somehow, ini sesuatu yang baru nih, salmon ovari peptide. Orang, salmon apalah, susah lah, marketingnya nggak terkenal. Gimana mau bikin booming gitu. Dulu orang-orang mencibir seperti itu. Sekarang semua MLM mau pakai SOP-SOP-an. Nah, yang kedua, kita bicara soal Utsukushi, NK-Cell. NK-Cell ini dulu belum ada yang ngomong teman-teman. Apa NK-Cell gitu ya. Anda tahu nggak nih NK-Cell? Jangan-jangan belum tahu lagi. Pelajarin ya. NK-Cell adalah natural killer yang bisa membunuh kanker di dalam tubuh kita. Nah, Utsukushi adalah makanan daripada NK-Cell ini supaya menjadi kuat dan bisa membunuh sel kanker. Nah, teman-teman, ini penelitian akhir-akhir ini, itu dokter-dokter, para ahli di Indonesia menemukan bahwa NK-Cell ini adalah bisa membunuh COVID virus dalam hitungan jam, teman-teman. Nah, no wonder testimoni kita begitu banyak. Saya nggak bilang Utsukushi Subarashi adalah obat COVID ya, teman-teman, nggak boleh ya. Tapi banyak sekali testimoni orang yang positif menjadi negatif karena konsumsi Subarashi dan Utsukushi, teman-teman. Itu NK-Cell ya. Terus Subarashi sendiri ada penelitian. Subarashi memiliki fruit flow. Fruit flow ini dikembangkan oleh ilmuwan Inggris ya. Ini satu-satunya produk yang AFC Jepang bekerja sama dengan ilmuwan asing, teman-teman. Jadi baru pertama kali nih, historical, kita bikin histori demi histori. Mereka menemukan bahwa kalau orang itu bisa nggak pernapasannya habis, itu karena sebenarnya stroke dari pembuluh darah di paru-paru. Nah, ada
Subarasi ini ini seorang dokter peneliti di Indonesia. Kemarin saya ngobrol sama Adrian, dia bilang ini katanya bisa ini loh. Jadi darah dia bisa melancarkan darah sehingga tidak terjadi stroke. Makanya orangnya nggak meninggal gitu. Wah, dahsyat banget deh penelitiannya. Dan itu semua right on time, teman-teman. Gimana kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu ya. Aduh, sorry ya ini jadi banyak menjelaskan karena saya kalau cerita gini kayaknya harus teman-teman juga harus tahu. Kita mau bilang bahwa di sini ada supernatural blessing di AFC. Nah, teman-teman, kenapa ini begitu banyak? Ini udah bukan kebetulan. Saya sangat yakin Tuhan, AFC adalah milik Tuhan, benar-benar gitu di sini. Dan saya setiap hari doa saya, Tuhan jangan sampai saya salah ambil keputusan. Makanya saya selalu bilang ke istri saya, tolong tegur saya, jangan sampai kita jadi sombong. Karena kenapa? Orang sombong atau orang marah itu otomatis otaknya langsung lain, teman-teman. Pemikirannya salah, keputusannya salah, gitu ya. Makanya Anda kalau lagi marah jangan terlalu mendendam kesumat karena akhirnya pemikiran Anda hanya untuk melampiaskan dendam atau amarah atau kesombongan. It's the same thing gitu. Sombong, amarah itu satu kesatuan. Anda akan mengambil keputusan yang salah gitu. Nah, jadi saya selalu bilang, ingetin kalau sampai sombong, jangan sampai ambil keputusan yang salah. Itu doa saya. Saya yakin sekali AFC milik Tuhan, teman-teman. Di sini ada hukum karma, teman-teman. Nah, jadi kenapa saya bilang seperti ini? Saya ingin teman-teman semua di sini berbisnis yang sama gitu ya. This is a family business. Ini lihat nih ada berapa orang di sini yang lagi lihat ini ya teman-teman. Puluhan orang yang, nah puluhan orang ini semua pengen jadi sukses. Ada orang-orang tertentu yang pikir dengan dia ambil shortcut, dengan dijual di online, dia mainin sistem supaya bonusnya besar. Dia pikir ya nggak ada yang tahu. Tapi ingat teman-teman, AFC berbeda. Kita akan selalu jaga kepentingan daripada semua orang. This is commonwealth. Semua harus wealthy itu teman-teman ya. Jadi makanya kenapa kita sangat strict sama yang namanya undercutting, jual di online teman-teman. Sekalipun tetap ada jual di online. Setiap hari kita matiin, setiap hari juga tumbuh. Tapi kita ada trik-trik tertentu lah teman-teman. Banyak juga yang cinta mati sama AFC ya. Jadi nanti kalau teman-teman tergoda untuk jual murah, Anda ada waktunya teman-teman, ada waktunya karma itu berjalan dan Anda akan mendapatkan akibatnya gitu ya. Tersuspend, lalu Anda telepon, sudah nggak bisa apa-apa teman-teman. Sayang karena AFC ini akan jauh sekali ke depan bukan sekedar jadi MLM. Nanti saya cerita ya, Anda akan rugi kalau ketinggalan kereta AFC. Ayo jalanin bisnis ini dengan normal. Nggak apa-apa kalau seperti seperti mengatur pohon dengan baik itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan lalu dijual produknya di online dengan harga murah gitu. Jangan mengambil shortcut teman-teman ya, karena ingat karma berlaku di sini. Nah, yang ngelaporin itu siapa? Kadang-kadang justru orang yang Anda jual, tiba-tiba Anda menjual ke teman orang yang cinta mati sama AFC. Akhirnya mereka laporin ke kita gitu. Dan ada bukti chatnya dan lain-lain gitu. Anda mau sembunyiin lewat ini, lewat situ, pasti akan ketahuan teman-teman. Karena ingat, di sini ada karmanya gitu ya. Akan terbuka gitu teman-teman. Nah, kita tuh sedih. Saya paling sedih kalau orang disuspend, jujur aja. Karena kita nggak pengen orang disuspend. Kita pengen orang sukses di sini. Orang bisa achieve goal-nya di sini. Orang bisa berubah hidupnya di sini. Itu tujuan kita. Oke, jadi tolong teman-teman di sini Anda punya mimpi, mimpinya di AFC aja teman-teman. Karena kenapa? Karena saya sangat yakin AFC didirikan benar-benar untuk Commonwealth teman-teman. Saya yakin AFC dituntun oleh Tuhan supaya Anda yang bergabung di sini bukan suatu kebetulan. Anda adalah orang-orang pilihan. Waktu Anda bergabung di sini, Anda punya satu pilihan yaitu untuk sukses bersama. Nah, teman-teman, jadi boleh punya mimpi. Anda pengen apa sekarang? Kalau ini adalah mimpi itu benih ya. Oh, buset, ini udah berapa lama? Saya masih baru di slide pertama nih. Mimpi adalah benih ya. Anda harus siramin. Benih itu mimpi. Jadi Anda punya mimpi dulu. Gimana dapetin mimpi? Oke, Anda lihat dulu keadaan Anda. Apa yang bikin Anda tidak puas? Anda financial breakthrough adalah hak milik Anda. Anda menjadi kaya bukan suatu kejahatan, teman-teman. Itu adalah justru lebih baik Anda kaya sehingga Anda bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau Anda hidupnya susah, baik hati tapi susah, Anda malah menyusahkan orang lain juga gitu. Lebih baik kaya tapi baik hati, teman-teman ya. Anda bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, jadi jangan takut untuk bermimpi menjadi kaya.
tapi Anda boleh takut untuk menjadi sombong gitu ya. Hati-hati. Nah, Anda punya mimpi dulu apa nih? Coba Anda lihat. Oh, rumah saya kecil ya. Anak saya kalau berlari-lari di rumah kayaknya kurang nyaman. Anak saya nggak bisa belajar. Itu hal-hal yang menjadi apa ya? Menjadi tambatan itu untuk mimpi itu makin segera bisa terjadi, teman-teman. Oke, contoh Anda punya mimpi dulu, Anda pengen punya mobil misalnya. Mobil Anda jelek, Anda nggak pede kalau ketemu klien atau ketemu orang ngomong tentang kesuksesan tapi Anda belum punya kendaraan seperti itu. Itu jadikan mimpi, teman-teman. Oke, saya pengen punya mobil dulu. Ini saya mau cerita lagi, ada satu asuransi agent yang terkenal di Indonesia. Dia salah satu legenda gitu ya. Ini paman saya, cici saya semua tuh orang asuransi. Jadi dia kalau ceritanya ini, dia ceritain saya gitu ya. Ada satu agen asuransi dulu sebelum dia sukses seperti sekarang. Dia dulu naik motor, dia pekerja dan dia cuma bilang oke, dia mau jadi kaya gitu lewat menjadi agen asuransi. Lalu dia mulai tawarkan sana sini, nggak ada yang mau, teman-teman, ditolak di mana. Akhirnya ya itu mengalami kesusahan. Akhirnya dia naik motor, tiba-tiba hujan, sudah hujan dia mulai kok susah banget hidup ini, kenapa susah sekali gitu, teman-teman ya. Tiba-tiba di hujan itu seperti ada genangan air dia lewatin, ternyata itu lubang, teman-teman. Dia masuk lubang dan dia jatuh bersama motornya di situ. Katanya brosur-brosur tersebar. Lalu dia nangis di situ, di jalan dia nangis. Dia cuma jerit, saya mau kaya gitu, saya mau kaya. Dia jerit-jerit seperti itu, teman-teman. Tahu nggak sekarang dia menjadi agen asuransi yang tersukses dan terkaya, teman-teman. Kadang-kadang kita harus dibuat at the very bottom first gitu ya, teman-teman. Dan kalau Anda punya mimpi dan nanti suatu saat Anda ada yang namanya ujian mimpi, teman-teman ya. Ujian mimpi ini kadang-kadang Anda sudah tahu bagaimana Anda sangat dekat dengan mimpi Anda, yaitu waktu Anda sudah mau menyerah. Waktu Anda mau menyerah itu biasanya adalah waktunya ujian final, apakah Anda bisa breakthrough atau enggak gitu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di sini saya mau jadi Bushido, terus selama 1 bulan nggak ada yang mau closing, bahkan menjauhi diri Anda, ada 2 hal yang Anda bisa lakukan. Anda quit, ya udahlah, AFC bukan buat saya, atau Anda terus ingat wajahnya Eka Yanto yang beli rumahnya cash. Nah, kadang-kadang itu hal yang bisa menjadi motivasi buat Anda gitu. Waktu Anda coba lihat, kalau bisa Anda screenshot tuh perkataannya Eka Yanto yang saya beli rumah ini cash gitu. Anda print, tempel gitu, tempel, dan Anda sebelahnya bilang saya juga akan pasti bisa beli rumah ini cash gitu, tempel juga. Nah, jadi Anda setiap hari termotivasi. Kenapa harus pakai ada gambar Eka Yantonya? Karena dia sudah bisa achieve di sini gitu. Jadi ada satu bukti, teman-teman, bahwa dia manusia yang sama, dia makan nasi, Anda juga bisa gitu. Kita semua diciptain equal kok, teman-teman. Nah, tadi ya, punya mimpi harus disirami. Oke, nomor 1, kalau belum punya mimpi Anda cari dulu, lihat dulu apa. Jadi mimpi bukan gini, saya pengen punya pesawat, saya pengen punya helikopter, saya pengen jadi presiden, yang kayak gitu ya susah. Maksudnya nggak akan menambat di jiwa Anda. Anda harus punya mimpi yang menambat di jiwa Anda gitu ya. Yang Anda benar-benar ingini sekali, pengen sekali terjadi. Nah, itu biasanya insya Allah pasti terjadi, teman-teman. Jadi kalau Anda nggak punya mimpi, ya udah nggak bisa gitu. Kalau Anda mimpinya, ya udahlah saya pengen jadi ibu rumah tangga, yang penting anak saya, yang penting suami saya happy gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu akan terjadi gitu. Tapi kalau misalnya saya mau jadi orang yang sukses, saya mau jadi ini wanita karir yang wanita yang punya bisnis sendiri yang sukses, bisa lewat AFC. Dan kenapa Anda bisa sukses? Nanti saya mau mendirikan panti asuhan, saya mau mendirikan ini, saya mau membelikan ini untuk anak-anak saya. Buat suatu kebutuhan ya, teman-teman. Saya yakin pasti akan terjadi, teman-teman. Oke. Nomor 2 ini stepnya ya. Tadi nomor 1 punya mimpi. Ini cara-cara menyirami mimpi Anda untuk menjadi sukses. Nomor 1, cancel and replace. Ini Anda harus lakukan setiap hari. Yang saya ceritakan ini rumus alam, teman-teman ya. Kalau Anda lakukan ini pasti berhasil. Ini udah hukumnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini saya sudah lakukan. Saya tadinya nggak tahu ini. Cuman waktu saya nonton acara TV, teman-teman, namanya apa ya? Ada satu TV yang membahas kenapa orang ini sukses, kenapa orang ini enggak gitu. Nah, mereka kumpulin orang-orang sukses, mereka kumpulin orang-orang susah. Waktu diteliti, ternyata mereka melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ini sudah hukum alam, teman-teman. Kalau Anda lakukan ini, Anda pasti sukses. Nomor 1 punya mimpi, yang kedua Anda harus siramin mimpinya. Cancel and replace. Jadi Anda contoh misal gini,
ada dong masa-masanya Anda down, lalu Anda bilang, aduh susah lah, gini, enggak. Orang semua udah gabung. Circle saya semua, teman-teman saya sudah gabung semua, udahlah AFC susah lah, saya nggak suka lah MLM ditolak melulu, malu, apa. Nah, perkataan seperti ini teman-teman akan mengikuti dan akan terjadi. Perkataan itu berbahaya. Teman-teman harus cepat-cepat kalau ada perkataan negatif, harus cepat-cepat ganti. Contoh malam hari ini Anda bilang, aduh AFC memang bukan buat saya deh. Semua anggota keluarga saya udah jadi member AFC, kayaknya memang nggak bisa lah sukses di sini, udah terlalu baru saya bergabung, terlambat saya bergabung. Nah, perkataan seperti ini waktu Anda ucapkan itu alam, apa yang Anda ucapkan dan bayangkan, alam itu akan membantu mengatur menjadi seperti yang Anda bayangkan dan Anda perkatakan. Makanya nomor 1 tiap malam Anda, kenapa saya bilang tempel mimpi Anda, supaya Anda lihat dan perkatakan hal-hal yang positif, siramin mimpi Anda dengan yang positif. Jadi Anda harus keomong nggak apa-apa, cancel cepet-cepet gitu ya, cancel dan perkatakan saya bisa sukses. Eka Yanto nih bisa sukses, tampang begini aja bisa sukses, apalagi kayak gue pasti bisa lebih sukses. Nah itu harus diperkatakan teman-teman. Katain terus, saya pasti bisa sukses nih, Eka Yanto, ini Budi Darwin bisa sukses, saya pasti bisa sukses gitu ya. Nah, itu harus cancel and replace. Ingat ya, batalkan dan perkatakan hal yang positif. Batalkan yang negatif, perkatakan hal yang positif. Kadang-kadang terucap, ya udah nggak apa-apa, gantiin teman-teman. Jangan lupa, jangan biarin gitu ya. Karena ingat, alam itu akan mengatur. Apa yang Anda ucapkan akan mengatur, jadi mengatur semua. Kalau misalnya contoh Anda punya suami, ini ya, wah dasar suami saya bla 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 bla, hal-hal negatif. Perhatikan nanti ujung-ujungnya suami Anda akan seperti yang Anda perkatakan. Nah, makanya Anda harus bilang, oh suami saya baik kok, suami saya perhatian. Itu bisa mengubah karakter dia loh. Bener, ini hal hukum teman-teman, hukum alam ya. Jadi Anda harus ikutin itu. Nomor 1, ulang lagi punya mimpi dulu. Mimpi yang menambah jiwa. Gimana cara mimpi menambah jiwa? Itu mimpi yang Anda benar-benar pengen gitu ya, pengen dapatkan gitu ya. Lalu Anda siram nomor 1 dengan perkataan positif. Kalau Anda pernah mengatakan hal negatif terhadap mimpi Anda, cepat-cepat replace. Ini pun berlaku untuk ke anak-anak Anda ya. Bodoh nih anaknya, memang nggak ada harapan begini-begini. Ujung-ujungnya dia besar menjadi bodoh dan tidak ada pengharapan. Tapi kalau dia berbeda, kalau misalnya anaknya memang susah belajar, oh memang dia berbeda, dia pinternya di tempat lain, tapi dia pasti kaya. Katain perkataan positif teman-teman, ya. Oke. Nomor 2, afirmasi dan visualisasi. Setiap hari reprogram, bayangin gitu teman-teman ya. Jadi Anda tuh harus membayangkan setiap hari, wah. Gimana ya? Bayangin bahwa itu contoh nanti Anda Busido nih, Anda mesti bayangin. Nanti saya Busido, saya dapat income ini, saya mau buat ini, itu mesti dibayangin tuh. Visualisasi. Waktu Anda bilang, saya pasti menjadi Busido, saya pasti bisa mendapatkan income segini dari AFC, itu mesti dibayangkan. Jadi nggak cuma baca skrip, saya besok jadi Busido, tapi nggak ada bayangan apa-apa. Busido itu apa sih? Bonusnya berapa sih? Itu Anda harus bayangkan dan perkatakan sambil memvisualisasikan. Ya, oke. Paksakan diri Anda melihat gambar-gambar, foto-foto kemakmuran, rumah, mobil. Ini yang saya bilang tadi, tempel teman-teman, tempel foto Eka Yanto yang bilang, nih saya beli rumah cash, itu tempel. Teman-teman terus sebelahnya lagi tulis, ini saya yang akan menjadi Busido di tahun ini, saya akan mendapat uang segini. Ini rumah yang saya mau beli, ini motor yang saya mau beli, mobil yang saya mau beli, ini sekolah yang anak saya mau saya kirim, nanti sekolahnya di sini, sekolah yang terbaik, apa, itu Anda harus tempel. Tempel dan terus setelah Anda tempel, Anda rasakan ya, oh nanti kalau anak saya sekolah di sini, saya mau begini, saya naik mobil ini begini, nanti kalau rumah saya mau begini, ya itu part of visualization. Jadi Anda harus menempel gambarnya, lalu memvisualisasikan gitu ya. Kekuatan visual perasaan yang kuat akan memanggil kekuatan alam untuk mewujudkan semua mimpi Anda dengan cara yang Anda sendiri tidak tahu dan tidak sangka gitu ya. I've been through this so many time teman-teman. So saya cerita ini bukan cuma ngomong tok teman-teman. Kalau ngomong tok pasti nggak dapat apa-apa. Kalau hari ini Anda dapat sesuatu dari malam hari ini cerita-cerita saya teman-teman. Karena saya udah pernah ngalamin semua ini. Dan saya yang kaget sebenarnya gini loh. Saya sebenarnya nggak pernah ini kok waktu saya nonton acara yang dia bilang ini ada orang sukses dikumpulin, orang gagal dikumpulin, dan mereka teliti kenapa orang ini ternyata
apa exactly yang sudah saya pernah alami semua. Dan ini teman-teman tinggal ikutin aja ya. Jadi kekuatan visual itu perlu teman-teman tempel tadi gambar mimpi-mimpi Anda ya. Oke, nomor 4 Anda harus fokus. Sediakan ini kayak sebenarnya meditasi teman-teman ya. Anda harus pagi-pagi bangun jangan langsung nyalain handphone. 5 menit aja kalau nggak bisa 15 menit 5 menit. Just keep just yourself gitu ya. Your time gitu. Pagi lebih baik atau malam, kalau saya kadang-kadang suka jam 12 malam, suka just my time gitu. Kalau saya sukanya pakai gitar teman-teman, ada melodi gitu ya. Saya membayangkan, merenungkan, kadang-kadang ada suara-suara yang berbicara di hati kita, hal-hal positif, koreksi-koreksi, kamu hari ini begini, salah ini, kamu harus perbaikin ini gitu ya. Nah, itu kita bicara sama diri kita sendiri dan kita bayangkan gitu ya di alam bawah sadar kita gitu ya. 1 hari sekali minimum teman-teman, 5 menit aja gitu. Berdiam diri, tutup mata, katakan orang bisa bilang ini doa, ada ini yang bisa bilang ini saat teduh Anda dengan diri Anda sendiri. Anda rasakan seperti ada damai yang mengalir gitu ya. Teman-teman perlu ini karena kalau enggak Anda akan burn out dalam hidup ini ya. Ini saya bukan ajarin hal agama teman-teman ya. This is not agama ya. Ini semua ajaran mengajarin seperti ini teman-teman. Ada satu ya makanya semua mengajar, mau itu dari Buddhism, mau itu dari Christian, mau itu dari Muslim, semua mengajarkan hal yang sama bahwa kita perlu meditasi. Meditasi itu bukan dia mengongok teman-teman, tapi kita merenungkan gitu ya, mengevaluasi diri apa yang salah, apa yang harus diperbaiki dalam diri kita gitu ya. Terus train teman-teman. Ini part of menyiramin Anda supaya menjadi sukses dan mimpi Anda menjadi kenyataan teman-teman ya. Train itu berlatih, berakting gitu teman-teman. Jadi Anda contoh gini, Anda mau mobil nih. Anda pengen punya mobil mewah. Lalu Anda tempel. Lalu Anda stop. Lalu Anda cuman, aduh kapan nih dapat mobil? Enggak teman-teman, Anda harus train yourself. Ayo pergi ke pameran mobil, Pak. Pergi ke pameran rumah, masukin tuh mobil impian Anda. Nih, nyaman. It's okay, pergi ke apa? Anda pengen punya mobil apa? Anda pengen punya BMW, Mercedes-Benz. Anda pergi ke dealernya, pergi ngobrol. Saya mau beli ini, gitu ya. Saya mau coba. It's okay, teman-teman. Mereka ada di sana untuk Anda, gitu loh. Anda jangan takut, nggak mampu. Aduh, takut, deg-degan, keringat dingin. Jangan. Anda duduk rasain nyaman sekali nyetir mobil ini. Atau kalau nggak rumah Anda lah, Anda pergi ke kompleks mana yang Anda pengen punya rumah seperti ini, Anda pergi lihat, jangan lihat harganya dulu, lihat dulu, oh nanti kamar ini buat si ini, kamu nanti main di sini ya, kamu ini ya, kamu rasakan gitu, train yourself itu, latih diri Anda untuk bisa gitu ya. Nah, saya percaya kalau Anda melakukan 5 step ini, teman-teman, alam akan membantu Anda untuk bisa mencapai mimpi Anda. Saya yakin ini pasti akan terjadi, teman-teman ya. Kita ulang dikit ya, biar Anda nggak lupa ya. Nomor 1 adalah Anda harus punya mimpi dulu, mimpi yang menjangkar jiwa. Anda harus perkatakan hal-hal yang positif terhadap mimpi Anda. Kalau terucapkan hal-hal yang negatif, segera ganti, teman-teman. Lalu afirmasi dan visualisasi itu Anda tempel gambar-gambar tadi dan Anda merasakan, oh ini nanti seperti ini loh, kalau rasanya tuh seperti ini gitu ya. Nomor 3, Anda harus selalu fokus dengan mimpi-mimpi Anda. Anda kasih waktu diri Anda untuk bermeditasi 5 menit untuk berbicara dengan diri Anda yang paling dalam. Akui kesalahan-kesalahan Anda, nggak apa-apa. Ya, it's okay, saya orang yang nggak sabaran. Tadi saya marah dengan si ini, saya kesel, saya cemburu. Itu tuh waktunya Anda introspeksi diri. Nanti di dalam hati Anda akan Anda akan dituntun untuk, oh ya, maafin aja, atau apa. Itu kayak ada suara yang berbicara. Diri Anda sendiri berbicara. Diri Anda sendiri yang lebih baik berbicara kepada Anda untuk memperbaiki sikap. Nah, lalu train yourself gitu ya. Anda berakting bahwa seakan-akan Anda sudah achieve semuanya. Dari cara Anda membawa diri Anda ke tempat mobil yang Anda mau pakai, Anda pergi ke rumah itu Anda rasakan nikmatnya gitu ya. Train yourself gitu ya. Enak nih rumah ini, mewah banget. Nanti anak saya mau begini, Anda rasain sampai Anda sepertinya sudah gitu. Seperti Anda sudah punya rumah itu. Seperti Anda sudah punya
mobil yang Anda mau, S-Class Anda atau E-Class Anda gitu, BMW yang Anda mau, Anda sudah tahu rasanya, Anda udah, naik mobil ini enak ya. Kalau perlu test drive aja nggak apa-apa. Kalau nanti kan, ya saya pikir dulu, kalau gimana Pak, sudah siap beli? Anda jangan, belum ada duit, jangan. Nanti sebentar lagi saya tanya dulu sama istri saya, suka nggak? Gitu kan sombong dikit gitu ya. Nah, tapi Anda udah merasakan itu dan Anda terus rasa, enak nanti saya nyetir mobil ini gitu. Sebenarnya itu aja sih teman-teman. Very simple teman-teman. You can do it. Saya sudah pernah alamin ini. Saya sudah mengalamin secara langsung teman-teman apa yang tadi saya ceritain dan lihat AFC sekarang bisa seperti ini karena salah satunya juga saya mengikuti cara-cara tersebut teman-teman, selalu ya perkataan positif, hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya sangat ngerasa banget alam itu menuntun kita tepat pada waktunya. Orang-orang yang tepat datang tepat pada waktunya, teman-teman. Yang bergabung di AFC, saya berharap semuanya bisa mencapai mimpi Anda. Kami di perusahaan, kami tahu sekarang kita MLM, bisa dibilang MLM top 5 kali ya, even top 3 gitu ya di Indonesia, teman-teman. Tapi kami tahu kita masih jauh dari perfect. Kita terus perbaikin sistem-sistem kita. Kita sedang develop apps yang nanti akan mempermudah Anda ke depannya untuk sign up. Dulu saya ingat di awal tahun 2019 atau 2018, saya agak lupa dikit exact tahunnya teman-teman ya. Kita punya sistem yang sangat old school banget. Itu masih pakai pin-pin. Kita dulu, saya lihat, wah, saya bilang ini kayaknya nggak bisa besar nih sistem. Kita mesti ubah sistem. Orang pada bilang partner-partnernya, nggak usah lah ubah sistem, susah. Mau gimana? Semua orang ini. Cuma saya bilang ini sistem nggak bisa besar, nggak bisa buat kita besar. Kita mesti ubah. Akhirnya kita ubah. Kita panggil the very professional one dari luar negeri, otak-otak yang lebih brilian. Ya kita panggil orang-orang yang otaknya lebih brilian daripada yang ada. Yang kita pakai waktu itu sistemnya udah paling bagus di Indonesia. Cuman kita panggil lagi orang-orang yang paling ahli di bidangnya. Akhirnya kita decide untuk pindah sistem gitu teman-teman. Dan sistem sekarang ini 4.0 teman-teman, sambil duduk-duduk pun bisa langsung sign up new member. Barangnya nanti langsung dikirim. Jadi kita bisa maju teman-teman karena kita selalu upgrade. Improve ourselves. Kita tahu saat ini sekalipun kita bisa dibilang top 3 MLM di Indonesia, kita masih terus perbaikin experience Anda di sini gitu ya. Sekarang memang barang lagi agak sulit. Kita lagi ngobrol terus sama Jepang, gimana caranya nih supaya ke depan bisa semuanya lebih lancar gitu ya, semuanya lebih bagus. Kita akan terus berbenah diri teman-teman. Nah teman-teman, di sini belum terlambat teman-teman, nggak ada kata terlambat karena kita bekerja sama dengan perusahaan AFC yang otak-otaknya adalah profesor, otaknya adalah seorang researcher, dokter, semua itu bekerja untuk kita teman-teman. Perusahaan MLM lain sih nggak akan mampu membayar orang-orang seperti ini. Ini otak-otak yang sudah dapat Nobel Prize teman-teman membuat produk untuk kita. Nah jadi teman-teman ke depan bukan hanya SOP, eksekusi, kita akan ciptain produk-produk lain yang lebih muktahir. Mereka, bukan saya ya, mereka akan ciptain buat kita berdasarkan data. Apa sih kebutuhan orang Indonesia? Next one-nya lutein sharp akan dibuat untuk rekrutmen berupa powder teman-teman. Mata dan otak itu akan menjadi produk yang akan kita keluarkan di tahun 2021 ya. Nah, kita akan keluarin produk yang lebih teman-teman, lebih dibutuh, makanya bukan lebih ini ya, makanya produk yang benar-benar dibutuhin orang Indonesia gitu teman-teman. Jadi ada beberapa opsi. Nah, ini kenapa kita pilih Moskow, karena waktu itu tahun 2017 saya pernah ke Moskow dan ke Iceland. Saya happy banget, saya suka banget, saya cinta banget kota Moskow. Ini saya juga pengen teman-teman alamin apa yang saya alamin gitu ya. Kita sama-sama akan ada di Saint Basil ini Saint Basil di Moskow. Kita juga akan ke Saint Petersburg. Kalau teman-teman punya waktu, liatin kota Moskow, liatin kota Saint Petersburg, indah sekali teman-teman. Beda dengan kota-kota Eropa lainnya. Oh, Paris is nothing man. Anda harus ada di Moskow ya. Ini usahakan, it's not hard, it's not easy, but it's not hard gitu. Bisa di-achieve teman-teman ya. Asal ada waktu 5 bulan, Anda kerjain, Anda jangan menyerah. Ayo ikut ke Moskow. Ini seru banget dan kita akan bikin pengalaman yang memorable buat teman-teman. Oke, ini tahun 2021 juga akan menjadi momen besar kita teman-teman. Yuk bersama-sama ada di sini di AFC
mungkin kita bisa disebut MLM hitungan jari ya. Nggak banyak MLM di Indonesia, mau itu brandnya dari luar negeri ataupun brand lokal, belum mungkin hitungannya jari loh teman-teman yang pernah melakukan acara di GBK. Kita akan mengadakan acara di GBK dengan kita lagi connect sama beberapa IO yang luar biasa teman-teman ya, yang punya pengalaman taraf internasional. Mereka lagi approach Guru Soekarno Putra untuk nanti mengadakan acara, akan luar biasa teman-teman. Teman-teman akan menjadi, kita akan menjadi MLM, bukan MLM besar lagi, kita akan menjadi MLM legendary teman-teman. Nah, teman-teman nanti akan naik di sini ya, terima ranking di GBK loh teman-teman. Mungkin nanti kita mungkin dalam 10-15 tahun lagi tetap cuman ada hitungan jari, mungkin 3 MLM aja yang pernah mengadakan acara di GBK dan kita adalah salah satunya. Jadi teman-teman jangan menjual di bawah harga, jangan berbuat curang teman-teman, jangan sampai kena suspend teman-teman ya. Anda sayang ini kita mau bikin MLM legacy teman-teman ya. Tolong dukung acara ini akan menjadi luar biasa. Kita akan akan menjadikan pengalaman yang tidak terlupakan dan ini sangat bisa dicapai. 80.000 member ini bisa teman-teman, bisa di-achieve ya. Tahun 2021 adalah tahun milik kita, momentum kita yang paling tinggi. Kita akan siapin produk yang gila-gilaan teman-teman. Basically semua kita akan all in. Kita akan all in dari segi produk, dari inventory kita akan tingkatin. Pokoknya teman-teman kita akan do the best untuk tahun 2021 ya. Akan menjadi tahun yang legendaris buat AFC. Oke, kayaknya itu aja. Saya stop sharing dulu. Oke. Udah, ceritanya itu aja sih. Udah pada tidur jangan ngantuk cerita saya. Enggak, Pak. Excited, Pak. Ya. Ya. Ya, kira-kira itulah yang saya mau bisa bagiin hari ini ya, teman-teman. Lakuin apa yang saya tadi bilang. Saya yakin sekali itu sudah terbukti, itu sudah kayak teori teman-teman. Jadi kalau Anda lakuin pasti Anda sukses gitu. Anda nggak usah lagi lah bermimpi berpunya bisnis ini, bisnis itu teman-teman. Lewat AFC aja. Kenapa saya bilang begitu? Karena tahun ini kita semua dihajar sama COVID teman-teman ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang nggak survive, perusahaan besar banyak yang nggak survive. Tapi kita malah kita salesnya gila-gilaan gitu ya di tahun ini ya. Jadi teman-teman jangan nggak usah pikirin bisnis yang lain, di sini aja. Di sini semua orang bisa achieve yang impossible, hal-hal yang mustahil kita bisa lewatin tahun 2020 dengan penuh kemenangan. Jadi teman-teman, dan tahun 2021 adalah tahun keemasan kita. Yuk bangun aja mimpi di sini sama-sama, yuk pasti bisa teman-teman ya. Bisnis AFC bonusnya memang nggak terlalu banyak dibuat, cuman ada direct sponsoring, bonus bulanan dan bonus tahunan. Kenapa dibuat seperti itu? Kan ada MLM yang bikin kayak 8-9 bonus gitu ya. Karena saya tahu dari awal saya pelajarin banyak bonus yang cuman kayaknya aja dapat bonus, tapi banyak syarat-syaratnya akhirnya nggak bisa di-achieve. Teman-teman kita maksimalin bonusnya supaya Anda bisa achieve. Di sini ingat AFC dibuat itu Commonwealth teman-teman. Semua yang bergabung punya kesempatan yang sama untuk sukses. Jadi bukan ownernya saja yang kaya sendirian lalu gaya-gayaan, tapi kita semua mau menjadi sukses dalam kehidupan di AFC ya. Oke, Pak Jimmy ya. Ya, Pak, sebelum saya beralih ke mungkin beberapa orang ada yang nanya, saya mau nanya ini Pak, kan nantinya ada double Bushido sama triple Bushido nih Pak. Kira-kira bocorannya gimana Pak itu? Itu tanya Niko aja deh. Nanti kalau sudah ada Bushido baru kita kasih tahu ya. Soalnya kita juga masih mau apa yang bisa the best kita lakuin nanti kita. Nantilah kalau sudah ada Bushido-nya sudah dekat, ada yang daimyo lah. Nanti baru kita baru kita keluarin lagi detail-detail lebihnya ya. Oke. Karena sekarang lagi fokusnya kita mau roadshow lagi nih teman-teman. Saya ke Dubai sebentar 5 hari ke Dubai. Nanti saya akan usahain Niko adain acara di Surabaya lagi. Acaranya cukup gede. Kita mau kayak ada LOP lagi lah ya di Surabaya, karena belajar dari kemarin ke Medan,
wih, orang-orang terbakar lagi gitu ya. Orang-orang bersemangat lagi karena pertemuan, teman-teman. Soalnya MLM adalah pertemuan. Kita memang bisa pertemuan di Zoom, cuman beda waktu kita ketemu muka, Tuh. kita salaman, kita lihat ini, wah itu beda. Jadi kita mau adain roadshow lagi. Nanti Niko akan Semarang, ada Solo, ada apa, Niko udah bikin listnya. Tapi kita mau the big bang-nya Surabaya, tapi kita mau bikin tempat yang besar, kita protokol COVID biar aman, tapi acaranya juga gelegar gitu ya. Ntar yang ikut harus ada syaratnya, Pak. Ya. Harus minum Utsukushi, Pak, minimal. Oh iya. Tapi dari yang saya pelajarin kemarin sih, asal kita taat protokol aja ya, maksudnya pakai masker, terus jaga jarak gitu ya, nggak terlalu dekat gitu, itu aman kok. Tapi ya Utsukushi saya sih setiap hari Utsukushi, bahkan ya saya masih punya sedikit propolis sih, saya minumin terus propolis, ajar terus Utsukushi 2, Subarasi 2 gitu, tiap pagi sore 2 kali lagi gitu. Oke. Ngeri juga Pak, soalnya. ngomong-ngomong propolis belum keluar ya Pak untuk yang di redeem ya? Belum. Jadi gini kan, maksudnya kita kan makin besar juga gitu loh. Menurut kita nggak wise kalau kita keluarin produk-produk yang BPOM-nya lagi diurus alias belum ada BPOM-nya gitu. Kan ya jangan buka celah lah gitu. Jadi kita lagi urusin semua itu teman-teman. Oh ya, untuk sebentar saya ambil minum dulu ya sebentar ya. Saya ambil minum dulu sebentar ya, haus banget dari tadi. Oke. Bentar ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa di chatting ya. Jadi nanti kita bacakan. Ada yang nanya nih tentang undercutting. Ya. Pak, ini saya mau bacakan pertanyaan ya Pak. Ya. Oke. Ini malam Pak Ernest mau kasih masukan tentang sistem anti undercutting di AFC. Di dalam box dikasih barcode nempel di box atau dicetak di dalam box. Ya, itu udah pernah kita pikirin teman-teman. Jadi dikasih RFID chip gitu ya. Jadi nanti kita tempelin handphone, lalu kita kasihin. Jadi mobile stockist atau consignment stockist wajib menempelkan, jadi ke siapa ketahuan. Cuman kan habis dari situ nanti ada orang yang, loh saya udah jual ke sini, tetap sama aja ceritanya. Karena sudah ada MLM yang mengimplementasikan dan sama aja hasilnya, tetap nanti barcode-nya dipotong. Lalu itu kita lagi coba cara yang lebih elegan juga gitu ya. Itu bukan enggak, kita lagi pikirin, kemarin itu udah pikir keras, cuman hasilnya kok kayaknya kurang maksimal gitu ya. Nah ini yang kita lagi pikirin sekarang adalah gimana kerjasama dengan Kemendak langsung, supaya Kemendak yang nanti hubungin online untuk supaya nggak bisa melist produk kita lagi ya. Cuman mereka sedang fokus untuk ini, cuman ya nggak secepat itu, cuman pelan-pelan akan ke sana. Pelan-pelan online akan menertibkan gitu ya. Mereka akan tertipin online gitu untuk tidak lagi menjual produk-produk MLM di online gitu. Itu yang lebih, menurut saya lebih efisien dan efektif sih. Mungkin kalau RFID bagus Pak. Iya. Yang tadi itu. Iya, nantilah coba kayaknya pada prakteknya mungkin orang lupa scan atau orang nggak scan, nanti ujungnya saya udah jual ke sini, ini saya jual ke sini lagi, atau ya barcode-nya itu tempatnya dipotong gitu kan, dipotong lalu diambil ya, atau ya nantilah tapi akan coba kita lihat apakah bisa apakah enggak gitu ya. Ke depan kita akan usahakan yang terbaik. Oke. Ini ada yang nanya lagi Pak, kapan PNC keluar lagi di klaim? Ya, PNC habis masa izinnya sudah 5 tahun. Kita lagi perpanjang. Mudah-mudahan segera ya. Sudah 3 bulan nih kita urusin. Yang mudah-mudahan segera keluar ya. Oke. Ya. Teman-teman siapa yang mau nanya lagi silakan ya. Oke. Pak, sambil nunggu teman-teman, ini AFC Care kira-kira sampai gimana Pak? Sampai mana nih Pak? AFC Care yang di Bandung, Pak. AFC Care kita masih terus jalan sampai sekarang. Ini ada proyek yang kita lakukan di Semarang itu sebuah
panti asuhan kecil yang kita lagi beli tanahnya di sampingnya untuk dijadiin lebih besar gitu ya. Kita terus jalan kok itu. Misi-misi kita lagi jalan terus semua. Nanti kalau sudah jadi kita Oke. ceritain ya. Sekarang masih dalam proses semua. Itu yang di Bandung itu ya Pak ya? Ya kalau yang di Bandung nggak sih? dibeli itu? Kalau di Bandung itu kantornya AFC Care nanti di situ. Dan kantor ini juga ya nanti jadi kayak kita mau bikin meeting space, kantor dan lain-lain di situ gitu. Oke. Ya, itu bakal jadi cabang keempat ya Pak? Ya betul. Ekspektasi saya untuk bisnis AFC ini bisa sampai berapa tahun ya Pak? Kita mau jadiin ini long term teman-teman. 5, 10, 15 tahun lagi AFC masih tetap eksis dan menjadi market leader gitu teman-teman. Jangan sampai jadi MLM yang tetap ada 10 tahun tapi zombie gitu ya. Kita akan tetap jadi market leader teman-teman. Nah gimana caranya? Tahun 2023 kita bikin history dulu yang besar ya. Kita jadi MLM pertama yang menaklukkan GBK, lalu kita menjadi MLM yang go public gitu di tahun 2023. Kenapa kita pengen banget go public? Karena waktu jadi go public kita mesti hire profesional gitu. Nah dengan hire profesional teman-teman akan ada Ernest, Niko yang lebih hebat lagi gitu. Jadi kita nanti akan jadi dewan pembina mereka yang lebih brilian gitu ya untuk bikin sistem yang lebih canggih. Itulah ke depan gitu. Nanti Anda punya opsi untuk memiliki saham AFC sebelum kita IPO gitu. Jadi ke depan kita akan go public. Kalau kita sudah go public, kita akan jadi MLM yang paling heboh lah gitu teman-teman ya. Jadi kita 10 tahun lagi kita akan tetap menjadi market leader. Oke. Ini ada yang nanya trip wisata ibadah Pak, kapan ada? Segera. Habis di sini. Soalnya trip ini honestly nggak ada yang mau jalanin juga. Apa sih travel belum ada yang mau ngasih itinerary trip gitu. Jadi kita juga tahun ini ya udahlah yang ready Rusia dulu lah gitu. Tadinya pengennya tahun ini trip trilogy gitu. Tapi saya lagi cari opsi juga. Nanti kalau ke Dubai berangkat siapa tahu bisa ada gitu ya. Kalau misalnya mau pilihan untuk Anda mau umroh atau mau ke Israel gitu. Terus kita lagi coba cari opsi itu. Apakah bisa dilakukan apa enggak gitu ya. Jadi Anda sudah sampai di Israel tinggal extend aja gitu. Sampai di Dubai Anda tinggal extend aja. Oke. Apakah ada rencana buka kantor cabang di bagian timur, Kalimantan Timur? Calon ibu Pelan-pelan lah. kota. Ya, pelan-pelan ya. Kita akan buka ke kota yang kuat-kuat dulu. Nanti pasti suatu saat kalau ya Anda bangun dulu jaringannya di sana. Kalau jaringan sudah kuat kita pasti akan hadir, teman-teman. Oke, Pak. Pak, untuk yang Malaysia belum ada ini ya, Pak ya? Ini BPOM-nya juga lagi diurus, ya masih lama, bukan lama lah, sudah lama, cuman masih diurus teman-teman di Malaysia. Lagi intensif juga, BPOM-nya juga lumayan lama loh di sana, udah 6 bulan ini. Oke, teman-teman silakan kalau mau ini langsung nanya ya. Mumpung ada Pak Ernest nih. Oke, teman-teman kayaknya saya 5 menit lagi harus ada next meeting. Mungkin kalau ada pertanyaan yang ini 5 menit ya. Pak, kemungkinan ada SOP 100 enggak Pak? Iya, Desember nanti udah ada lagi kok. Tapi kita nggak begitu banyak kali ya. Mungkin sebagai kita lagi timbang-timbang sih. Nanti saya lagi nanya Niko juga apa yang the best yang kita bisa lakuin. Apa ada tetap di plan A atau redemption gitu. Kita juga lagi bingung redemption kalau dibuka indennya kan terlalu panjang gitu. Kita juga lagi timbang-timbang teman-teman yang lagi bingung kok redemptionnya nggak dua buka gitu ya. Karena member kita yang punya kemampuan beli SOP atau kalau sukusi kita buka banyak sekali teman-teman. Jadi sekali dibuka, wurut akan langsung habis dan indennya akan pertama panjang gitu. Jadi kita juga lagi mikir kalau kita buka ya konsekuensinya adalah perekrutan akan lebih susah gitu. Oke. Silakan teman-teman, kurang 5 menit lagi ya Pak. Ya. Harus saya berminum lagi ya. Ayo dipersiapkan siapa yang mau nanya. Saya, Pak. Iya. Oke.
Bentar nunggu Pak Ernest. Nah ini. Ya, ya. Silakan Ya, Bu. Bu Dewi ini Selamat suaminya malam orang Pak, Jepang terima juga Pak. kasih atas waktunya. ya baik Bu Dewi. Oh iya Pak Peris, terima kasih waktunya. Saya mau tanya, misalnya saya sekeluarga mudik ke Jepang, apakah mungkin saya datang gitu ke kantor atau pabrik AFC di Shinjuku AMS atau di Shizuoka begitu? Apakah mungkin Pak? Oh, kalau kunjungan langsung sih nggak bisa sih Bu. Jadi kunjungan itu harus diorganize ya, harus diorganize oleh kita harus kirim surat ke mereka secara formal bahwa kami akan membawa orang. Soalnya mereka secara pabrik itu tertutup, nggak boleh orang berkunjung demi keamanan produksi. Jadi kalau mereka mau buka kunjungan itu, mereka harus siapin tuh sebulan sebelumnya izin dari pemerintah setempat gitu. Waktu kita berkunjung itu aja mengurus izinnya sampai 3 bulan gitu. 3 bulan sebelum kita berangkat itu siapa yang mau datang gitu. Karena ini pabriknya kan diaudit oleh negara gitu. Gitu. Oke. Ini aja, tenang aja, ikut aja nanti kalau kita ke sana kita pasti kita ajak. Iya nih. Ntar kita ke Jepang ya Pak ya nih. Bulan Mau pindah ke Jepang, Bu Dewi? Iya Pak, ada Udah. kemungkinan tugas Wah. suami pindah ke balik kandang maksudnya. Oh, suami orang Jepang. Hai, suami orang Jepang Pak. Oh, dahsyat. Ya, kalau gitu nanti jadi tour guide kita dong di Jepang ya, kan bisa bahasa Jepang. Nah, jadi translator juga sekali. iya makanya saya mau banyak ngobrol dengan Pak Ernest bagaimana soalnya teman muslim saya di Jepang juga kan bertanya-tanya terus dengan saya dengan kenapa bedanya apa gitu dengan yang di Jepang sama yang di Indonesia begitu. Iya. Oke, Saya harus sip. tanya banyak dengan Pak Jimmy. Iya, harus tahu tuh jawabannya apa bedanya gitu ya. Jadi produk kita dibuat memang khusus untuk masyarakat Indonesia berdasarkan data yang dibutuhkan gitu. Jadi di Jepang sendiri kita yang request sih untuk tidak dijual bebas di Jepang gitu. Kenapa? Karena kalau dijual bebas di Jepang, otomatis harganya kan lebih murah. Mereka nggak usah bayar pajak masuk, mereka nggak usah bayar pajak impor. Nah kalau harganya di sana lebih murah, orang akan beli di sana dibawa ke sini, jadi undercutting sendiri dari sana, jadi bahaya gitu. Network ini spesial gitu. Makanya kita beruntung lah dapat perusahaan seperti IOC yang mau kita kasih bikinin formula-formula khusus gitu. Nanti kita cerita another session ya label tentang halalnya Pak. Oh, kalau halal sedang diurus MUI Jepang juga lagi ini. Mudah-mudahan dalam Itulah 6 makanya bulan. saya sangat bersyukur saya bisa mengkonsumsi produk AFC di Indonesia karena teman-teman saya yang muslim di Jepang mereka tidak bisa mengkonsumsi produk. Oh, putus Bu. Bu Dewi putus. Putus ininya. Bu Dewi silakan di unmute. Ke mute. Ya. Ya udah deh, kayaknya saya juga mesti the next meeting nih ya dalam 1 menit lagi ya. Mungkin ini aja dulu dari saya ya. Thank you teman-teman semua. Sorry Pak, satu lagi Ya. Pak. Apa bedanya Ya. dengan salmon ovaripeptide yang lagi gencar sekarang Pak? Ada yang nanya nih. Ya beda lah Pak, buat made in aja lu beda. Satu made in Jepang 100%, satu made in-nya lokal gitu kan. Ya mau Sama-sama di Jepang angnya Pak ya. Tangerang sama Jepang Pak. Iya, Jepang rasa Bekasi atau Jepang rasa Tangerang gitu. Ya teman-teman makanya Jepang itu gede, perusahaan gede banyak gitu kan. Dia bisa daftarin produk di mana aja. Cuman real nggak gitu kan, pertanyaannya real nggak. Kalau kita kan real buatan Jepang gitu loh. Kalau ini katanya gitu, katanya ini, katanya itu gitu. Itu yang paling ini sih, paling ya lihat aja buatan Bepom buatan mana gitu. Dan khasiatnya gimana gitu ya. Kadang-kadang welcome Anda beli aja, cobain gitu. Lihat rasanya gimana, Anda become the judge gitu ya. Gitu. Jadi jangan dengar katanya. Jadi Anda coba sendiri, coba aja beli kan nggak, ini beli, cobain gimana, ada nggak efeknya gitu. Di situ baru kita bisa tahu kekuatan dari perusahaan farmasi dengan kekuatan dari perusahaan maklon lokal gitu. Oke Pak. Ya.
Thank you Pak Ernest atas Ya, waktunya. sama-sama. Terima kasih semua ya malam hari ini udah gabung. Salam Terima kasih. sukses dan sehat Pak. Ya, ingat Salam tadi untuk Bu lakuin ya. Ellen. Yang tadi saya share lakuin ya. Saya dan teman-teman Siap. lihat 1 tahun hidup Anda pasti akan berubah. Thank you semua. Thank you. Ya, Makasih, thank Pak. you Terima Pak. kasih Pak Ernest. God bless Malam, you. Pak. Terima kasih.